Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kali ini sebelum kita masuk kepada penilaian. Nah, barusan pemaparan. Oh, Syiah begini, Nasibah begini, Zaidi begini, Ibn Taimiyah begini, Ahlus Sunnah begini. Itu namanya pemaparan. Nah, sekarang kita memasuk kepada penilaian. Artinya penilaian, mana ini pendapat yang kuat? Mana ini pendapat yang lemah? Kalau ada pendapat dikatakan lemah, kenapa dia lemah? Kalau dikatakan kuat, di mana kekuatannya? Ini namanya penilaian masalah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penilaian, kita terlebih dahulu harus mengungkap fakta sejarah. Fakta sejarah yang diceritakan dalam sahih. Saya sebut fakta berarti ini hadisnya sahih. Bukan hadis-hadis yang dhaif. Artinya fakta sejarah betul-betul terjadi. Nah, fakta sejarah yang perlu kita catat adalah bahwa setelah wafat Nabi alaihi salatu wassalam, yang menjadi khulafa rasyidin, faktanya adalah pertama Sayyiduna Abu Bakrin, yang kedua Sayyiduna Umar, yang ketiga Sayyiduna Utsman, yang keempat Sayyiduna Ali. Itu fakta sejarah. Nggak bisa dipungkiri. Secara de jure ataupun de facto, bahwa mereka inilah berempat secara berturut-turut menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima dulu itu sebagai fakta. Jangan kita kalau ingin menilai suatu masalah, kita menolak kenyataan. Jangan, ini kenyataan. Kita mesti terima. Suka, nggak suka, itu faktanya. Nah, kemudian ada fakta juga bahwa selama 6 bulan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait tidak memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi begitu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, dibaiat oleh orang-orang Ansor di Saqifah Bani Sa'idah. Sayyidina Ali dan Ahlul Bait sedang sibuk mengurus jenazah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, selesai pemakaman Nabi, semua orang-orang muhajirin yang belum membaiat Sayyidina Abu Bakar, ramai-ramai membaiat Abu Bakar. Jadi begitu mereka mendengar berita, orang Ansor sudah baiat Abu Bakar, ramai-ramai muhajirin membaiat Abu Bakar. Saat itu yang tidak membaiat justru seluruh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi tidak ada yang membaiat Sayyidina Abu Bakar. Kenapa keluarga Nabi ramai-ramai tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar? Karena mereka semua menunggu sikap Sayyidina Ali. Karena dengan wafatnya Nabi, maka sebagai kepala daripada keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib menegur orang-orang Ansor. Apa tegurannya? Artinya ditegur. Kok bisa-bisanya Nabi wafat, keluarganya sedang urus jenazah, kok kalian ini sedang mendebatkan soal kepemimpinan? Ansor ditegur oleh Sayyidina Ali. Nah, jadi artinya di sini Sayyidina Ali dan Ahlul Bait punya sikap. Nah, setelah itu Sayyidina Ali sibuk mengurus istri Siti Fatimah yang sakit setelah wafatnya Nabi. Siti Fatimah sakit berkepanjangan sampai meninggal dunia. Itu sakit selama 6 bulan. Nah, ini menarik, selama 6 bulan Sayyidina Ali tidak memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar.
Artinya kalau tidak memberikan baiat, itu belum menyampaikan sumpah setia, belum memberikan pengakuan kalau Sayyidina Abu Bakar itu sebagai khalifah. Dan ini berlangsung selama 6 bulan. Setelah Siti Fatimah wafat, semula Ahlul Bait melihat ini hanya masalah mungkin biasa. Sayyidina Ali tidak membaiat Abu Bakar Siddiq. Bagi Ahlul Bait ini cuma masalah yang enggak perlu dibesarkan, biasa-biasa saja. Tapi di tengah masyarakat ini ada dampak. Mulai ada suara-suara sumbang. Oh, ini kenapa Sayyidina Ali belum memberikan baiat sampai saat ini? Kenapa ini sudah 6 bulan keluarga Nabi tidak ada yang memberikan baiat? Nah, mulai ada yang provokasi. Oh, kalau gitu mereka enggak setuju ini Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Oh, kalau gitu kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar ini mesti dievaluasi lagi nih. Nah, mulailah pihak-pihak ketiga mulai masuk nih. Ini mulai masuk ini kalau dibiarkan menjadi fitnah. Maka itu setelah wafatnya Siti Fatimah, selama Sayyidah Fatimah sakit, Sayyidina Ali lebih banyak di rumah mengurus istri yang sakit. Jadi kurang mendengar isu-isu di luar. Tapi setelah Siti Fatimah sakit, beliau lebih leluasa keluar rumah. Nah, ternyata isu-isu di luar ini luar biasa seperti tadi. Nah, kok Ahlul Bait Bani Hasyim belum ada yang memberikan baiatnya? Nah, karena mereka menunggu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali baiat, keluarga Nabi semua membaiat. Sayyidina Ali tidak membaiat, keluarga Nabi tidak membaiat. Karena Sayyidina Ali adalah pimpinan daripada keluarga Nabi kita setelah wafatnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tolong dicatat bahwa semua orang tahu bahwa Nabi mengatakan urusan kekhilafahan itu harus ada di tangan Quraisy. Semua ulama mengakui karena Nabi yang amanatkan. Yang boleh jadi pemimpin umat Quraisy. Selama ada Quraisy, jangan mendahului mereka. Nah, di Quraisy ini pun, saudara, ada anak-anak suku bangsa Quraisy yang punya keistimewaan itu ya tafawat. Nah, maka itu ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ada orang kasih kabar ke ayahnya Sayyidina Abu Bakar, yaitu Abu Quhafa. Dikatakan, ya Abu Quhafa, kau punya anak jadi khalifah. Sudah dibaiat oleh orang-orang Ansor, Muhajirin rame-rame baiat. Apa kata ayahnya Sayyidina Abu Bakar? Apa iya Quraisy mau terima anakku menjadi khalifah? Apa iya Quraisy mau terima? Kenapa ada pernyataan begitu? Karena Sayyidina Abu Bakar ini juga seorang Quraisy, tapi bukan dari kabilah yang tingkatnya tinggi. Kabilah tinggi di Quraisy itu ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Umayyah. Itu kabilah-kabilah yang dikenal, ada Bani Abdus Syam. Itu kabilah-kabilah yang dikenal sangat tinggi. Seperti Sayyidina Utsman, itu dari kabilah yang cukup dihormati di Quraisy. Kalau Abu Bakar bukan. Dari Quraisy, dari kabilah biasa. Makanya ayahnya kaget. Apa iya? Quraisy mau terima Abu Bakar sebagai pemimpin? Kaget sang ayah. Tapi diberitakan, ya, semua masyarakat Ansor dan Muhajirin sudah memberikan baiatnya kepada Abu Bakar. Oh, luar biasa terharunya. Yaitu Abu Quhafa. Luar biasa terharunya. Kok anaknya enggak disangka-sangka. Yaitu ini kita bicara sistem gobilah. Artinya kalau ada gobilah-gobilah yang dianggap satu memang dianggap sebagai pimpinan, yang satu lebih tinggi, yang satu gobilahnya lebih rendah, bisa menjadi pemimpin, itu satu terobosan luar biasa dalam sejarah bangsa Quraisy. Tapi begitulah Islam mengajarkan. Islam mengajarkan begitu, inna akramakum indallahi atqakum. Sayyidina Abu Bakar orang yang bertakwa, orang yang berakhlakul karimah, orang yang berilmu, orang yang berkorban habis-habisan untuk memperjuangkan Islam, tentu beliau berhak menjadi khalifah. Nah, singkat cerita, kita kembali kepada urusan keluarga Nabi. Nah, jadi muncul nih suara-suara. Kenapa nih Sayyidina Ali nggak memberikan baiat? Oh, mungkin Sayyidina Ali menganggap Abu Bakar nih rendah nih gobilahnya. Oh, mungkin nih Sayyidina Ali nih agak sombong ini. Oh, mungkin Sayyidina Ali iri ini. Mau jadi khalifah juga. Jadi marah, ngambek. Kenapa beliau yang nggak dipilih jadi khalifah? Ini suara di luar.
Karena Sayyidina Ali 6 bulan gak keluar rumah, urus istri yang sakit. Beliau merasa Sayyidina Abu Bakar udah jadi khalifah, mimpin umat, berarti negara aman, ada pimpinan. Ya biarkan aja berjalan. Beliau nggak ngeganggu, beliau nggak protes. Cuman beliau kasih nasihat sama orang-orang Ansor. Di lain waktu jangan begitu. Nah, jadi jangan Nabi meninggal dunia, keluarganya masih sibuk ngurus. Mereka udah sibuk urusan kepemimpinan. Ditegur. Tapi setelah itu Sayyidina Ali sibuk mengurus istrinya yang sakit. Sebetulnya tidak ada masalah. Nah, cuma kan yang namanya iblis kan, kemarin kita udah belajar bagaimana mengeksplorasi, menggali persoalan dan mengeksploitasinya untuk menimbulkan fitnah. Makanya setelah Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali keluar rumah, Sayyidina Ali dengar kabar macam-macam, beliau langsung mengundang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ke rumah beliau. Jadi Sayyidina Ali undang, kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakrin, selama ini aku tidak memberikan baiat kepadamu sama sekali bukan karena aku menginginkan kedudukanmu. Dan bukan juga karena aku mengingkari fadail atau keistimewaanmu. Tapi selama ini aku melihat bahwa Ahlul Bait perlu diajak bicara dalam persoalan semacam ini." Itu disampaikan oleh Sayyidina Ali. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Artinya Sayyidina Ali mengingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk diingatkan kepada umat dalam persoalan besar semacam ini, jangan tinggalkan keluarga Nabi untuk diajak bermusyawarah. Tapi kemudian Abu Bakar menjelaskan kondisi saat itu sangat genting, sangat terpaksa untuk meredam fitnah, dan Sayyidina Ali memahaminya. Akhirnya kata Sayyidina Ali, "Baik, hari ini kau kumpulkan seluruh penduduk Madinah di masjid. Aku akan berikan baiat kepada engkau. Di depan khalayak ramai." Sayyidina Ali enggak mau memberikan baiat sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar kumpulkan umat, kumpul semua di masjid. Sayyidina Ali naik ke atas mimbar, menyampaikan kepada umat tentang sikapnya. Beliau melakukan klarifikasi. Tidak benar kalau beliau itu marah, iri, dengki dengan jabatan Sayyidina Abu Bakar. Tidak benar juga yaitu kalau beliau ini tidak membaiat karena melihat Abu Bakar ini rendah dari gobilah yang dibawa daripada Bani Hasyim. Itu semua dibantah oleh Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Ali baiat, seluruh Bani Hasyim memberikan baiatnya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya mau tanya sama yang hadir, sampai di sini berarti persoalan selesai tidak? Enggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang fi qulubihim marad, bagi orang yang di hatinya ada penyakit, yang mengkaji sejarah dengan suudzon, bukan dengan husnudzon, oh ini dijadikan alasan. Oh lihat tuh, berarti kan Sayyidina Ali bermusuhan tuh sama Sayyidina Abu Bakar. Nggak akur tuh Sayyidina Abu Bakar dengan Ahlul Bait. Tuh, Sayyidina Abu Bakar kurang ajar kan? Udah sembarangan menentukan khalifah tanpa musyawarah dengan Ahlul Bait. Nah, itu bagi yang bela Ahlul Bait, dia hina Abu Bakar. Tapi bagi yang bela Abu Bakar, dia hina Ahlul Bait. Tuh Ahlul Bait ngiri kan? Abu Bakar jadi khalifah, mereka ngiri tuh. Ahlul Bait nggak mau baiat Abu Bakar. Ini racun-racun pemikiran disebarluaskan. Sampai zaman sekarang racun itu disebar di mana-mana. Akhirnya ada kelompok yang mencaci maki sahabat Nabi dengan alasan cinta keluarga Nabi, bela keluarga Nabi, dan sebaliknya ada kelompok yang yaitu mencaci maki keluarga Nabi dengan alasan membela sahabat Nabi. Padahal kalau kita lihat fakta sejarahnya, nggak ada masalah. Masalah ijtihad. Nggak ada persoalan, nggak ada keributan. Kecuali kalau Sayyidina Ali angkat pedang, perang. Memerangi Sayyidina Abu Bakar, ngiri. Mau rebut itu kedudukan. Nggak ada. Sayyidina Ali tetap bantu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ada persoalan panggil Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar nggak bisa menjawab beberapa masalah, minta bantuan Sayyidina Ali untuk bisa menjawabnya. Berarti hubungan di antara para sahabat Nabi baik-baik saja. Cuman itu tadi, ada kelompok yang fi qulubihim marad.
orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit nifak. Persoalan begini dieksplorasi, dieksploitasi, dibesar-besarkan dan dibumbuin. Nah, seolah-olah antara ahlul bait Nabi dengan sahabat Nabi terjadi gesekan, terjadi konfrontasi. Hati-hati. Kalau ada yang bicara seperti itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini kira-kira jelas tidak? Paham? Baik. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kalau begitu, setelah kita tahu fakta sejarahnya begini, bagaimana konsekuensi akidah tiap pendapat yang sudah kita paparkan sebelumnya sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Nah, sekarang penilaian kita masuk. Mari kita lihat penilaian konsekuensi akidah. Perhatikan judulnya konsekuensi akidah. Kita mulai dari yang wasiat dulu. Andai kata kekhilafahan setelah Nabi itu ada wasiat. Andai kata, perhatikan andai kata. Andai kata ada wasiat dari Nabi. Kalau aku meninggal, si A yang menjadi khalifah. Atau si B yang menjadi khalifah. Andai kata ada wasiat. Maka mari kita lihat. Dalam pandangan Nasibah dan Syiah. Nasibah mengatakan wasiat untuk siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Syiah mengatakan untuk siapa? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Andai kata benar ada wasiat, maka yang terjadi mari kita lihat. Andai kata betul ada wasiat buat Sayyidina Abu Bakar, ada wasiat, maka berarti Sayyidina Ali dan seluruh keluarga Nabi telah langgar wasiat Nabi selama 6 bulan di awal kekhilafahan. Karena tadi saya tanya, keluarga Nabi tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar berapa bulan? 6 bulan. Andai kata ada wasiat dari Nabi, kalau aku meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah, itu wasiat. Saya tanya, menjalankan wasiat Nabi wajib tidak? Nah sekarang keluarga Nabi 6 bulan tidak berbaiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Berarti keluarga Nabi langgar wasiat tidak? Langgar wasiat. Baik, begitu juga sebaliknya. Andai kata ada wasiat buat Sayyidina Ali. Bahwa Nabi mengatakan kalau aku meninggal dunia, Ali yang jadi khalifah. Andai kata. Ini kalau andai kata berarti nggak terjadi nih. Andai kata. Nah, andai kata ada wasiat buat Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ansor, Muhajirin, semua sahabat Nabi yang memberikan baiat kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman, semuanya seumur hidup melanggar wasiat Nabi. Andai kata wasiatnya ada, kalau aku meninggal dunia, Sayyidina Ali menjadi khalifah. Tahu-tahu yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar langgar wasiat tidak? Langgar. Terus setelah Abu Bakar siapa? Umar. Bukan Ali. Berarti Umar langgar wasiat juga tidak? Langgar. Setelah Umar siapa? Utsman. Bukan Ali lagi. Berarti udah 3 kali dilanggar nih. Berarti Utsman langgar wasiat tidak? Langgar. Nah sekarang saya mau tanya. Tadi kita sudah cerita. Yang pilih Abu Bakar, Umar, Utsman. Ansor bukan? Ansor. Muhajirin bukan? Berarti Ansor dan Muhajirin langgar wasiat Nabi. Langgar wasiat Nabi mereka semua. Hati-hati. Ini namanya konsekuensi akidah. Jadi kalau kita mengatakan ada wasiat untuk Sayyidina Abu Bakar, berarti Ahlul Bait melanggar wasiat Nabi selama 6 bulan. Kalau ada wasiat untuk Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ansor serta Muhajirin semuanya telah langgar wasiat Nabi. Pertanyaan saya, apa hukum melanggar wasiat Nabi? Dosa kecil atau dosa besar? Ayo, jawab yang serius ini. Nabi kasih wasiat dalam urusan besar. Urusan kepemimpinan negara dilanggar. Apa hukum melanggar wasiat Nabi? Fasik
Bahkan bisa mengantarkan kepada kekafiran. Karena ini bukan urusan sepele, ini urusan besar. Bukan urusan kecil. Ini wasiat tentang kepemimpinan negara untuk menjaga agama, untuk menjaga umat Islam. Jadi wasiat semacam ini kalau dilanggar bukan hanya bisa dosa besar, tapi bahkan bisa mengantarkan kepada kekafiran. Sehingga jika memang ada wasiat, maka berarti kalau ada wasiat untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq, berarti Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan maksiat, dosa besar, fasik, bahkan bisa kafir. Begitu juga sebaliknya. Andai kata wasiat ada untuk Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ansor, Muhajirin, semuanya melanggar wasiat Nabi. Berarti mereka semua dosa. Minimal mereka disebut fasik. Bahkan bisa disebut kafir. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau begitu konsekuensi akidahnya bahaya tidak? Bahaya. Jadi kalau kita ikut pendapat Nasibah, langsung tidak langsung, kita memfasikkan Ali dan Ahlul Bait. Bahkan bisa mengkafirkannya. Kalau kita menerima pendapat Syiah, berarti langsung tidak langsung kita mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Muhajirin dan Ansor. Nah saya tanya sekali lagi, bahaya tidak konsekuensi akidahnya? Bahaya. Oleh karenanya, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak kedua pendapat di atas. Ditolak keras. Kenapa? Sebab pendapat di atas kedua-duanya bisa memfasikkan, bahkan bisa mengkafirkan Ahlul Bait dan para sahabat Nabi. Sampai di sini jelas? Sampai di sini saya tanya semua jelas? Ya, jadi berarti pendapat tadi bahaya tidak? Bahaya. Pendapat Nasibah bahaya tidak? Pendapat Syiah bahaya tidak? Nah ini kalau kita sampaikan ini, orang Nasibah sama Syiah menolak. Apa orang Nasibah bilang? Kami enggak kafirkan Ahlul Bait. Na'udzubillah, kami enggak kafirkan Ahlul Bait. Kami cuma berpendapat ada wasiat buat Abu Bakar. Nah kita sampaikan kepada mereka, ya, lisanmu tidak mengkafirkan Ahlul Bait, tidak memfasikkan Ahlul Bait. Tapi akidahmu, keyakinanmu yang mengatakan ada wasiat untuk Abu Bakar Siddiq, itu mengakibatkan posisi Ahlul Bait menjadi fasik atau menjadi kafir. Itu yang disebut konsekuensi akidah. Walaupun mulut mereka tidak mengkafirkan keluarga Nabi. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga Syiah. Kalau kita katakan begini, mereka akan jawab, kami enggak mengkafirkan sahabat. Kami enggak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Enggak betul, itu fitnah buat kami. Jawabnya, ya. Katakanlah mulutmu tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Katakanlah mulutmu tidak mengkafirkan Muhajirin dan Ansor. Tapi akidahmu, keyakinanmu yang mengatakan ada wasiat buat Sayyidina Ali, itu wasiat Nabi yang harus dijalankan. Sementara Abu Bakar, Umar, Utsman, Muhajirin dan Ansor tidak menjalankan wasiat. Berarti mereka semua fasik, bahkan bisa kafir. Mulutmu memang tidak mengkafirkan, tapi akidah dan keyakinanmu mengantarkan atau memposisikan para sahabat Nabi di posisi fasik atau kafir. Itu yang disebut konsekuensi akidah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi ini pelajaran begini kita mesti penting. Kita kalau kita mesti cermat, maksud saya. Kita kalau melihat satu pendapat cermat, lihat bagaimana akibatnya, bagaimana jangkauannya. Nah, apa konsekuensinya kalau kita berakidah seperti itu? Ini penting. Jangan baru melihat dalil sedikit, wah kalau begitu Sayyidina Abu Bakar, saya mesti bela, ini memang Ali yang salah. Atau sebaliknya, wah kalau begitu Sayyidina Ali terzalim ini. Memang Abu Bakar ini yang mesti dikritisi. Enggak begitu ya ikhwan. Hati-hati di dalam menerima satu pendapat. Hati-hati. Pelajari dalilnya, pelajari konsekuensinya. Nah karena itu, pendapat ini ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditolak keras.
Tidak ada bagi Ahlus Sunnah soal yaitu wasiat di dalam urusan kekhilafahan. Pertanyaannya, lalu kenapa Ali disebut Al-Wasi oleh Ahlul Bait? Nah, kalau orang Syiah menjuluki Ali Al-Wasi, maksudnya Al-Wasi penerima wasiat untuk jadi khalifah. Tapi kalau Ahlul Bait Nabi menyebut Ali Al-Wasi karena dia menjadi pemegang wasiat Nabi untuk ngurus keluarga Nabi. Seluruh keluarga Nabi diurus oleh Sayyidina Ali. Itu juga disebut Al-Wasi. Sebagaimana ada dalam pelajaran ilmu waris. Soal Al-Isra wal-Wasiyah. Nah, jadi jangan disalahpahami. Jadi kalau habaib itu nyebut Sayyidina Ali Al-Wasi. Oh, jangan langsung dituduh. Wah, kalau begitu habaib nih, Syiah nih. Mengatakan Sayyidina Ali penerima wasiat untuk khalifah. Enggak begitu. Habaib menyebut Sayyidina Ali Al-Wasi karena memang Sayyidina Ali yang mendapat wasiat dari Nabi untuk mengembalikan barang-barang titipan orang yang ada di Nabi, menyelesaikan utang piutang Nabi, kemudian menjaga keluarga Nabi. Itu juga disebut Al-Wasi. Nah sekarang yang kedua. Konsekuensi akidah, andai kata tidak ada wasiat, yang ada isyarat saja. Nah, tadi sudah kita katakan, isyarat untuk siapa? Ibn Taimiyah mengatakan isyarat untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sementara Sayyidiyah mengatakan isyarat untuk Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Andai kata benar, mari kita lihat. Andai kata betul ada isyarat-isyarat dari Nabi supaya Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah, maka konsekuensinya selama 6 bulan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait tidak paham isyarat. Ada isyarat Nabi, nggak paham Sayyidina Ali. Ada isyarat dari Nabi, Ahlul Bait nggak paham. Nah kemudian, kalau isyaratnya buat Sayyidina Ali, ya sebaliknya. Berarti yang nggak paham isyarat Nabi, Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman dan Muhajirin serta Ansor radhiyallahu taala anhum ajma'i. Nah, saya mau tanya. Nabi kasih isyarat. Allah kasih isyarat dalam Al-Quran. Nabi kasih isyarat dalam hadis. Terus Sayyidina Ali nggak paham-paham dengan isyarat. Itu namanya apa? Pinter atau bodoh? Ayo coba jawab semua. Jangan ragu-ragu. Pinter apa bodoh? Artinya, kalau memang ada isyarat buat Sayyidina Abu Bakar sebagaimana yang diyakini oleh Ibn Taimiyah, maka Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan yaitu tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar, berarti mereka tidak memahami isyarat, alias mereka semua bodoh, tidak ngerti isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, kalau isyarat itu ada buat Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Abu Bakar yang bodoh, Sayyidina Umar yang bodoh, Sayyidina Utsman yang bodoh, Muhajirin dan Ansor semuanya bodoh, nggak ngerti isyarat. Nah, saya mau tanya yang hadir di sini, kalau kita baca sejarah, Sayyidina Abu Bakar itu orang bodoh atau pintar? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah sekarang kalau kemudian ada pendapat yang membodohkan mereka, bahaya tidak? Bahaya ya ikhwan. Jadi pendapat ini bahayanya adalah yaitu memposisikan mereka yang tidak paham isyarat sebagai tidak berilmu, tidak pandai alias bodoh. Oleh karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak kedua pendapat ini. Jadi kata Ahlus Sunnah enggak masuk di akal. Sayyidina Ali dengan Ahlul Bait termasuk Abdullah ibn Abbas, Hibrul Ummah, ulamanya umat Islam, gudangnya ilmu. Sayyidina Ali dikatakan bodoh, enggak mungkin. Nah begitu juga Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, orang cerdas, pintar, arif, bijak, dibilang bodoh, mustahil. Dan enggak bisa kalau mereka bodoh mereka jadi khalifah. Justru mereka jadi khalifah karena diakui kepandaian mereka, kearifan mereka, kebijakan mereka, ilmu mereka, pengalaman mereka, iman takwa mereka. Oleh karenanya Ahlus Sunnah menolak kedua pendapat di atas. Sebab kedua pendapat di atas konsekuensinya adalah memposisikan Ahlul Bait atau memposisikan sahabat Nabi
sebagai orang-orang tidak berilmu, tidak pandai alias kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau begitu pendapat ini kedua kalau dilihat ternyata bahaya juga tidak? Cuman yang tadi pertama lebih berbahaya. Kalau yang pertama bisa mengantarkan kepada fasik dan kafir. Nah, kalau ini nih kadar bahayanya udah berkurang sedikit, dosisnya kurang sedikit. Nah, kira-kira jelas semua? Baik. Sekarang yang ketiga. Konsekuensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan itu dengan ijtihad, cukup melalui surah, enggak ada wasiat, enggak ada isyarat. Andai kata, kita pakai andai kata dulu. Ini kan kita masih dalam proses penilaian, belum kesimpulan. Nah, nanti kalau kesimpulan baru kita putuskan. Andai kata Ahlus Sunnah benar bahwa ternyata khilafah itu diputuskan melalui jalan ijtihad. Maka apa yang terjadi? Mari kita lihat. Yang terjadi adalah, saya mau tanya semua, Sayyidina Ali sebagai seorang sahabat Nabi yang pintar, berhak tidak ijtihad? Keluarga Nabi yang lain berhak tidak ijtihad? Berhak. Kemudian saya mau tanya lagi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ansor, Muhajirin, berhak tidak ijtihad? Berhak. Jadi artinya kalau bicara ijtihad menurut Ahlus Sunnah semuanya berhak untuk ijtihad. Nah, begitu dalam ijtihad Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah, sementara Sayyidina Ali berijtihad selama 6 bulan untuk tidak memberikan baiat. Itu hak Sayyidina Ali. Tapi setelah Sayyidina Ali melihat Sayyidina Abu Bakar bagus dalam memimpin, tegas dalam memimpin, arif dan bijak dalam memimpin, ternyata Sayyidina Abu Bakar memang pantas dan layak patut untuk menjadi khalifah. Sayyidina Ali nggak banyak tanya lagi, langsung memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, saya tanya, berarti ijtihad Abu Bakar, ijtihad Umar, ijtihad Utsman, ijtihad Sayyidina Ali dalam konteks ajaran agama Islam wajar tidak? Andai kata ijtihad Sayyidina Abu Bakar benar, dapat pahala berapa? Kalau salah, kalau ijtihad Sayyidina Ali benar, dapat pahala berapa? Kalau salah, apa ada yang dosa? Ini indahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka tidak memposisikan Ahlul Bait dan sahabat Nabi di posisi yang hina, di posisi bodoh, di posisi tidak berpengetahuan, di posisi fasik, di posisi pendosa, di posisi kafir. Enggak ada. Ahlus Sunnah wal Jamaah memposisikan keluarga Nabi dan para sahabat di posisi yang bagus. Jadi mereka semua mujtahid. Dan mujtahid kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Nah, jadi konsekuensi akidahnya apa? Konsekuensi akidahnya, saudara, apapun yang terjadi di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dari perbedaan-perbedaan pendapat mereka di dalam penetapan khilafah, semua itu adalah hasil ijtihad. Jadi Ahlus Sunnah tetap memuliakan mereka. Ahlus Sunnah tidak memfasikkan mereka, tidak mengkafirkan mereka, dan tidak membodohkan mereka. Alhamdulillah. Kalau begitu konsekuensi akidah Ahlus Sunnah, saya mau tanya, bahaya tidak? Bahaya tidak? Enggak. Menghina sahabat tidak? Merendahkan sahabat tidak? Ini cara kita melakukan penilaian. Oh, yang ini konsekuensinya begini, yang ini konsekuensinya begini. Lepaskan dulu ta'assub dan fanatik kita ya ikhwah. Karena dalilnya semua sama. Sama-sama pakai Al-Quran, sama-sama pakai hadis Nabi. Jadi ini disebut konsekuensi akidah. Jadi kalau Anda ingin mengikuti pendapat yang mengatakan ada wasiat atau ada isyarat, intabih, hati-hati. Nanti sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, konsekuensi akidah kita merendahkan keluarga Nabi dan juga merendahkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini mari kita lihat konsekuensinya. Mari kita lihat konsekuensinya. Nah, ikhtisar konsekuensi akidah, ringkasan konsekuensi akidah. Pendapat dengan wasiat
baik pendapat Nasibah maupun Syiah Rafidah, baik wasiat itu untuk Abu Bakar maupun untuk Ali, konsekuensinya bisa mengantarkan kepada pengkafiran keluarga Nabi ataupun pengkafiran sahabat Nabi. Minimal pemfasikan, menyatakan mereka pendosa. Isyarat. Adapun yang kedua, konsekuensi akidah yang mengatakan kekhilafahan setelah Nabi harus dengan isyarat, baik isyarat itu untuk Abu Bakar sebagaimana pendapat Ibn Taimiyah, maupun isyarat tersebut untuk Ali sebagaimana pendapat Zaidiyah. Ini bisa mengantarkan kepada penghinaan terhadap keluarga Nabi atau para sahabat Nabi. Sedangkan yang ketiga, ijtihad, yaitu pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan semua sahabat yang memenuhi syarat berhak untuk menjadi khalifah, dan mereka yang punya ilmu berhak untuk berijtihad. Tidak ada pengkafiran, tidak ada penghinaan. Bahkan itu merupakan pemuliaan kedudukan Ahlul Bait dan para sahabat. Artinya Ahlus Sunnah menghormati, oh Ahlul Bait, mereka orang baik, mereka mujtahid, mereka berhak berijtihad. Oh para sahabat Nabi, mereka orang baik, mereka juga mujtahid, mereka juga berhak berijtihad. Berarti Ahlus Sunnah memuliakan sahabat tidak? Memuliakan Ahlul Bait tidak? Inilah ikhtisar konsekuensi akidah. Pertanyaannya, kalau ada konsekuensi akidah, yang pertama mengantarkan kepada pengkafiran, yang kedua mengantarkan kepada penghinaan, yang ketiga mengantarkan kepada pemuliaan. Kira-kira yang wajib dipilih yang mana? Yang wajib dipilih yang mana? Pemuliaan. Selamatkan akidah kita ya ikhwan. Jangan kita pilih pendapat yang mengantarkan kepada pengkafiran. Jangan kita pilih pendapat yang mengantarkan kepada penghinaan. Jaga kemurnian, kebersihan akidah kita. Pilih pendapat yang memuliakan keluarga Nabi dan para sahabatnya. Itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai di sini jelas tidak? Nah, sekarang kita ada tambahan. Kalau nanti tidak ada di dalam buku, tolong dicatat. Mari kita lihat untuk menguatkan bahwa Khulafa Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Sayyidina Hasan adalah khalifah yang sah, dipilih melalui ijtihad dengan jalan musyawarah. Nah sekarang, tadi kita udah bahas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang kita bahas yang kelima, Sayyidina Hasan. Setelah Sayyidina Ali wafat, sebelum Sayyidina Ali wafat, masyarakat datang ke Sayyidina Ali. Ini lagi dalam kondisi kritis. Karena beliau ini dibunuh. Jadi kondisinya sudah semakin lemah. Nah masyarakat mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, apa kau tidak menunjuk putramu sebagai penggantimu? Jadi maksudnya masyarakat mengusulkan kepada Sayyidina Ali, tunjuk aja Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar menunjuk Umar. Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar. Nah sekarang mereka minta Sayyidina Ali menunjuk Sayyidina Hasan. Tapi ditolak oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tolak. Sayyidina Ali tidak mau melakukan itu. Nah kemudian ada yang menyindir. Kalau kau tolak, ya Ali, lalu bagaimana tanggung jawabmu di hadapan Allah nanti? Saat kau ditanya, kenapa kau tinggalkan umat dalam keadaan tanpa? Apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Aku akan jawab di hadapan Tuhanku bahwa aku meninggalkan umat nabinya sebagaimana nabinya meninggalkan mereka. Karena Nabi meninggalkannya kan juga tidak menunjuk orang. Nah, jadi ini juga dalil. Nabi waktu wafat tidak menunjuk orang. Sayyidina Ali juga ingin wafat tanpa menunjuk siapapun. Jadi beliau katakan, silakan kalian musyawarahkan. Silakan kalian pilih siapa yang kalian mau. Yang penting dia orang baik dan berkemampuan. Selesai. Akhirnya begitu Sayyidina Ali wafat, mereka semua musyawarah sepakat. Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali diangkat menjadi khalifah. Jadi ingat, Sayyidina Hasan menjadi khalifah bukan karena sistem kerajaan.
Bukan dari bapak jatuh ke anak. Tapi beliau menjadi khalifah karena dipilih melalui musyawarah oleh masyarakat. Nah itu yang mesti dicatat. Nah sekarang mari kita lihat. Apakah sah kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan? Nah untuk menjawabnya mari kita lihat satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda dalam satu hadis, beliau menyatakan, al-khilafatu ba'di salasuna sana, summa takunu mulkan. Kata Nabi, al-khilafatu ba'di, kekhilafahan setelah aku nanti hanya berlangsung salasuna sana. Hanya berlangsung 30 tahun. Summa setelah itu takunu mulkan, akan datang masa kerajaan. Nah, jadi lihat, Nabi udah kasih kabar. Nanti setelah aku wafat, khulafa itu yang memimpin dengan sistem khilafah hanya 30 tahun. Setelah itu akan datang sistem kerajaan. Nah, sekarang mari setelah kita lihat ini, mari kita hitung bagaimana masa kepemimpinan Khulafa Rasyidin. Kita mulai dari yang pertama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah selama 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. 2 tahun, 3 bulan, 10 hari. Setelah beliau wafat, Sayyidina Umar menjadi khalifah selama 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. 10 tahun, 6 bulan, 5 hari. Yang berikutnya, yang ketiga, Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah selama 11 tahun. 11 bulan, 18 hari. Hampir 12 tahun. Kemudian Sayyidina Ali menjadi khalifah 4 tahun 8 bulan. Percis. 4 tahun 8 bulan. Lalu Sayyidina Hasan, mari kita lihat, menjadi khalifah hanya 6 bulan 27 hari. 6 bulan 27 hari. Nah, sekarang mari kita jumlahkan. Jadi 5 khulafa, 5 khalifah itu memimpin, jumlah harinya ada 60. Jumlah bulannya 34. Kita jumlah semua. Jumlah tahunnya ada 27. 27 tahun, 34 bulan, 60 hari. Nah, sekarang saya tanya, 60 hari berapa bulan? 2 bulan. Kita hapus 60 harinya. Jadikan 2 bulan. Berarti 34 menjadi 36 bulan. Berarti Khulafaur Rasyidin 27 tahun, 36 bulan. Nah, saya mau tanya, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 36 bulan itu berarti berapa tahun? 3 tahun. Kita hilangkan dia. Jadi berapa tahun? Percis 30 tahun. Percis yang Nabi sabdakan. Nah, setelah Sayyidina Hasan turun, naik Muawiyah menjadi pemimpin. Tapi setelah Muawiyah menjadi pemimpin, Muawiyah mengangkat putranya sebagai putra mahkota. Nah, sejak saat itu, kepemimpinan yaitu turun-temurun di Bani Umayyah. Tidak lagi sistem khilafah. Begitu Bani Umayyah tumbang, tampil Bani Abbas. Bani Abbas juga kerajaan. Dari bapak ke anak, ke saudara. Nah, jadi sekitar Bani Abbas saja. Setelah Bani Abbas tumbang, muncul yaitu kekhilafahan kecil, dan yang terbesar adalah khilafah Turki Utsmani. Juga sistem kerajaan. Percis yang Nabi katakan. Ternyata khilafahan setelah Nabi hanya berlangsung 30 tahun. Sampai khilafah Turki Utsmani, walaupun namanya khilafah, tapi sistemnya tetap sistem kerajaan. Yaitu turun-temurun untuk menjadi khalifah.
Nah, berarti saya mau tanya, kalau begitu yang diinfokan oleh Nabi benar tidak? Nah, ini jangan disebut ramalan. Hati-hati. Jangan ada mengatakan ramalan Nabi betul. Nabi bukan tukang ramal. Oh, prediksi Nabi betul. Nabi bukan analis. Nah, kalau prediksi itu, seorang analis itu melakukan prediksi. Prediksi itu dugaan kuat, duga-duga. Bisa benar, bisa salah. Kalau Nabi disebut ngeramal, Nabi bukan dukun. Nah, karena itu saya katakan sekali lagi, ini bukan ramalan Nabi, ini juga bukan prediksi Nabi, tapi ini disebut dalilun nubuwah. Dalilun min dalailin nubuwah. Ini merupakan salah satu bukti kenabian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bukan Nabi, mana bisa menyampaikan berita sedetail ini. Sampai pas 30 tahun itu kepemimpinan berlangsung. Ini menunjukkan beliau Nabi. Dari mana beliau tahu? Ini kan masalah gaib. Belum terjadi. Dari siapa lagi kalau bukan dari Allah yang maha mengetahui. Allah yang memberikan wahyunya kepada nabinya. Ini jadi bukti kalau Muhammad ibnu Abdullah betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, kalau begitu saya tanya. Kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Al-Hasan. Berarti ada pengesahan nggak dari Nabi? Ada. Berarti ada dalil nggak kalau kekhalifahan mereka itu sah? Ada. Nah, ya karena itu kita tolak pendapat Syiah, pendapat kalangan lainnya yang coba-coba mengatakan kekhilafahan mereka tidak sah. Enggak. 5 khulafa sah. Nah, makanya saya tolak kalau ada mengatakan khulafa Rasyidin cuma 4. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Enggak. Khulafa Rasyidin ada 5. Kalau kita kurangi, cuma ada 4, enggak jadi 30 tahun. Enggak jadi 30 tahun. 30 tahun menjadi kurang 6 bulan, 27 hari. Dari mana kita kurang-kurangi? Nah, terus kalau ada mengatakan, ya tapi kan Sayyidina Hasan sebentar. Kepemimpinannya cuma setengah tahun. Umpamanya ada mengatakan begitu. Jadi wajarlah enggak disebut. Oh, siapa bilang? Walaupun sehari kalau dia jadi khalifah, ya dia khalifah. Enggak bisa dikatakan mentang-mentang 6 bulan. Terus mau diabaikan dia bukan khalifah. Enggak bisa. Sehari aja jadi khalifah tetap khalifah. Sehari jadi imam tetap imam. Kira-kira jelas tidak? Oh, ada lagi yang punya alasan begini. Ya tapi kan Sayyidina Hasan jasanya enggak terlalu besar. Apa sih yang dia kerjakan selama jadi khalifah 6 bulan? Tunggu dulu. Justru Sayyidina Hasan melakukan jasa yang sangat besar. Dan ini sudah disampaikan Nabi ketika Sayyidina Hasan masih bayi. Sayyidina Hasan masih bayi nih. Sahabat pada nengokin. Apa kata Nabi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. La'alallahu an yusliha bihi. Fi'atin azimatin minal muslimin. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Semoga Allah akan mendamaikan 2 kelompok besar umat Islam yang bertikai di tangan anak ini. Nabi mengatakan inna ibni hadza sayyidun, sesungguhnya cucuku ini seorang sayyid, seorang pemimpin, dan dia kelak akan mendamaikan 2 kelompok umat Islam yang bertempur satu sama lainnya. Ternyata terjadi. Jadi begitu Muawiyah bertempur dengan pasukan Ali, belum tuntas Sayyidina Ali meninggal dunia, dibunuh oleh Khawarij. Nah, kemudian Sayyidina Hasan tampil. Begitu Sayyidina Hasan tampil sempat terjadi yaitu pertempuran. Kecil-kecilan saudara. Tapi setelah itu Sayyidina Hasan melihat enggak ada jalan lain kecuali damai. Maka itu Sayyidina Hasan yaitu menyampaikan kepada Muawiyah bahwa dia siap untuk memberikan jabatannya, kedudukannya. Saat itu yang menjadi khalifah, pemimpin adalah Sayyidina Hasan, bukan Muawiyah. Karena Sayyidina Hasan yang melalui daripada musyawarah yang betul. Nah, Sayyidina Hasan minta dia siap untuk turun dari jabatan, tapi dengan syarat. Antara lain, 1, stop pertumpahan darah. 2, jangan Muawiyah mengganggu pendukung-pendukung Sayyidina Ali. Artinya jangan balas dendam. Nah, jadi disampaikan. 3, harus memimpin umat dengan baik. Jaga ini umat Islam. Jangan sampai nanti umat Islam menjadi korban serbuan musuh-musuh Islam dari berbagai negeri. Nah, banyak syarat-syarat yang disebutkan. Muawiyah terima. Terjadi perdamaian. Dan Sayyidina Hasan menyerahkan jabatan dan kedudukannya. Saya mau tanya, menyerahkan jabatan khalifah, itu pengorbanan kecil atau besar itu?
Dengan beliau menyerahkan, perang berhenti. Umat Islam damai lagi semuanya. Bersatu lagi. Saya tanya, itu jasa kecil, jasa besar? Mana mungkin bisa dilupakan? Makanya nggak bisa. Jadi jangan sekali-kali mengatakan Khulafaur Rasyidin ada 4. Nggak betul. Khulafaur Rasyidin ada 5. Yaitu Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Ibnihil Hasan. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan jadi khalifah disebutkan dalam hadis Nabi. Dan Sayyidina Hasan real menjadi khalifah selama 6 bulan. 6 bulan bukan waktu yang pendek. Dan real melakukan kerja besar, jasa besar di dalam masa kekhilafahannya. Sehingga tidak patut nama ini dibuang dari deretan jabatan Khulafa Rasyidin. Kira-kira jelas tidak? Nah ini yang perlu kita luruskan. Jadi kalau bicara Khulafa Rasyidin ingat, maka itu di masjid kita ini kalau kita sholat tarawih malam, kita sebut khalifah sampai ke berapa? Sampai 5. Amirul Mukminin, yaitu Al-Khalifatul Khamis, Amirul Mukminin Sayyiduna Hasan ibn Ali ibn Abi Talib taraddu'an radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih fid dini wad dunya wal akhirah. Setiap tarawih kita baca 5 khalifah. Karena memang 5 khalifah yang datang sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita masuk ke hikmah. Di buku hikmah ada. Kalau yang barusan enggak ada. Yang barusan dirapikan. Nah, slide ke-13. Hikmah. Mari kita lihat. Sikap Sayyidina Abu Bakar. Ini ada sedikit perubahan. Tolong nanti diperbaiki. Halaman yang berbeda diperbaiki. Sikap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di Saqifah Bani Sa'idah sudah tepat dan benar. Kenapa? Karena untuk mempersatukan umat Islam, bukan untuk merebut kekuasaan. Jadi berarti sikap Sayyidina Abu Bakar dan Umar tepat tidak? Sudah tepat belum? Sudah. Jadi kedatangan mereka ke Saqifah Bani Sa'idah bukan buat rebut kekuasaan. Tapi untuk menyatukan umat, jangan sampai mereka berpecah belah. Nah kemudian, sikap Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar juga sudah tepat dan benar. Kenapa sudah tepat dan benar? Karena beralasan kuat dan tidak mengganggu kekhilafahan. Nggak ada Sayyidina Ali demonstrasi, nggak ada Sayyidina Ali protes, nggak ada Sayyidina Ali angkat senjata mengganggu jalannya kekhilafahan, nggak ada. Beliau punya pendapat begini. Nah, Khalifah Sayyidina Abu Bakar sudah terpilih, ya silakan Sayyidina Abu Bakar untuk memimpin. Jadi nggak ada itu Sayyidina Ali melakukan hal-hal yang provokatif. Nah, kemudian bahkan akhirnya setelah 6 bulan, Ahlul Bait seluruh memberikan baiatnya untuk Sayyidina Abu Bakar. Jadi clear, tidak ada persoalan di antara Ahlul Bait dengan para sahabat Nabi. Alhamdulillah. Nah, kemudian dengan demikian menunjukkan bahwa baik Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali maupun Al-Hasan radhiyallahu taala anhum, satu, mereka semua adalah khalifah-khalifah yang memiliki prinsip. 2, mereka semua adalah khalifah-khalifah yang cerdas dan berilmu. 3, mereka semua adalah khalifah-khalifah yang gagah dan berani. 4, mereka semua adalah khalifah-khalifah yang berjiwa besar, tidak kerdil. 5, mereka semua adalah khalifah-khalifah yang menjadi pemersatu umat. Jadi inilah konsekuensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menempatkan para khulafa di tempat yang sangat mulia. Mengakui keistimewaan dan keutamaan mereka. Dan mengakui kalau mereka semua adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang memiliki prinsip, cerdas, berilmu, gagah, berani, berjiwa besar, pemersatu umat. Nah, jadi dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menjadi indah melihat sejarah. Kita menjadi indah melihat sejarah. Sehingga kita bangga dengan kepemimpinan Abu Bakar, bangga dengan kepemimpinan Umar, bangga dengan kepemimpinan Utsman, bangga dengan kepemimpinan Ali, bangga dengan kepemimpinan Hasan. Sehingga kita bisa ceritakan kepada anak cucu kita dengan penuh kebanggaan. Tapi bayangkan, kalau kita punya akidah seperti yang 4 tadi, saudara,
itu nanti kita bercerita soal kekhilafahan, hilang kebanggaannya. Karena yang terkesan, oh Ahlul Bait ribut sama apa namanya sahabat, oh nggak harmonis, oh ini cuma perebutan kekuasaan, oh ini cuma cerita orang-orang serakah dalam politik, bahaya itu. Sehingga kalau begitu kita nggak bangga lagi dengan sejarah. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi di kalangan orang-orang liberal. Mereka kalau mengatakan apa? Dulu kan para sahabat berebut kekuasaan. Mereka juga semua serakah sama politik. Mereka menghilangkan kebanggaan umat dengan cerita-cerita khulafa rasyidin. Ini bahaya. Maka itu tadi, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak keras 4 pendapat tadi? Karena itu bisa melenyapkan rasa syukur kita, rasa bangga kita terhadap para khulafa rasyidin yang telah berjasa besar mempertahankan dan memperjuangkan Islam di atas muka bumi ini, ya ikhwan. Nggak bangga dong kalau kita cerita kekhilafahan yang ada pertumpahan darah, yang penuh persaingan, yang penuh perseteruan untuk berebut kekuasaan. Nggak ada keindahannya. Apalagi persoalannya Ahlul Bait dan sahabat Nabi. Digambarkan ribut, digambarkan bertikai. Seolah-olah jadi nggak indah. Ini bahaya. Makanya jangan salahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau mereka melihat pendapat-pendapat semacam ini merupakan provokasi dari luar Islam yang ingin mengadu domba daripada umat Islam. Nah, jadi hati-hati. Tapi kalau dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita menilai sejarah dengan kacamata Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebanggaan kita tidak hilang, ya ikhwan. Kita kalau dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tetap bangga. Kita dengar Sayyidina Umar tetap bangga. Kita dengar Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan bangga. Kita cerita Khulafaur Rasyidin bangga. Itu masa kejayaan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah sekarang mari. Setelah itu kita lihat keunggulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mari kita perhatikan keunggulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi keunggulan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafah setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keunggulannya? 1, tidak terpengaruh dengan politik kepentingan. Tidak terpengaruh dengan politik kepentingan. Nah, jadi masalah khilafah itu masalah politik. Jadi Ahlus Sunnah tetap berpegang kepada politik yang syar'i. Politik yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Politik yang menjunjung tinggi musyawarah. Nah, jadi tidak ada kepentingan politik kelompok atau kepentingan politik golongan. Ini kelebihan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2, tidak menghina apalagi mengkafirkan Ahlul Bait dan sahabat. Ini keunggulannya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau membaca sejarah apa saja termasuk yang terkait pertikaian di antara sahabat selalu memakai kacamata husnudzon. Tidak pernah menempatkan para sahabat maupun keluarga Nabi di tempat yang tidak pantas. 3, menempatkan Ahlul Bait dan sahabat Nabi di tempat yang sangat mulia. Dihormati, dihargai, dan dimuliakan. Kemudian yang keempat, penggunaan dalil yang tepat, logis, dan realistis. Kita lihat tadi bagaimana Ahlus Sunnah mengungkapkan argumentasinya. Ternyata argumentasinya tepat, kuat, logis, masuk di akal. Nah, jadi tidak membawa emosi atau syahwat hawa nafsu. Nah, itulah keunggulan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kesimpulan akhir yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa ternyata perpecahan umat Islam yang terjadi sepanjang zaman dari dulu sampai sekarang bermula dari masalah politik. Bermula dari masalah politik. Nah ini, jadi itu persoalan khilafah, persoalan politik. Nah cuman yang jadi persoalan kalau kita melihatnya dengan kacamata suudzon, politik yang syar'i, politik yang menjunjung tinggi musyawarah, sebetulnya nggak mesti berpecah belah. Kalau husnudzon, husnudzon kepada Sayyidina Abu Bakar, husnudzon kepada Sayyidina Umar, husnudzon kepada Sayyidina Utsman, husnudzon kepada Sayyidina Ali, husnudzon kepada Ahlul Bait. Nggak ada perpecahan. Tapi karena suudzon kepada Sayyidina Abu Bakar, suudzon kepada Sayyidina Umar, suudzon kepada Sayyidina Utsman, suudzon kepada Sayyidina Ali,
suudzon kepada Ahlul Bait Nabi. Ya begini jadinya. Muncul firqah-firqah yang bela kelompok ini, yang bela keluarga Nabi, caci maki sahabat, yang bela sahabat, caci maki keluarga Nabi. Nah, ini terpengaruh dalam politik kepentingan. Nah, maka itu umat Islam harus waspada. Bukan politik haram, enggak. Politik enggak haram. Khilafah itu masalah politik. Cuman waspada. Politik ini jebakannya dahsyat. Salah-salah kita berpolitik bisa mengantarkan kepada perpecahan umat. Sampai hari ini. Anda lihat sampai hari ini. Kalau udah masuk pilkada, masuk pilpres, beda partai pada ribut. Bapak sama anak nggak negor, kakak sama adik pecah kok. Fakta. Artinya bukan Islam mengharamkan politik. Enggak, politik itu perlu, harus. Umat Islam mesti ngerti politik. Harus berpolitik. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti musuh Islam yang berpolitik. Nanti musuh Islam yang ngambil negara. Nanti musuh Islam yang ngatur negara. Rusak urusan syariat Islam. Kita mesti berpolitik. Harus politik. Hanya saja waspada tingkat tinggi. Politik itu banyak intrik. Politik itu banyak jebakan. Politik itu sangat berbahaya. Kalau semula kita berniat untuk mewarnai, kurang-kurang iman takwa, kurang-kurang ilmu, kurang cerdas, kurang pengalaman, akhirnya kita yang diwarnai dalam politik. Hati-hati. Politik itu banyak jebakan. Jebakan yang luar biasa dahsyatnya. Jadi wajar. Kalau ada sebagian ulama ngambil jalan pintas, udahlah politik haram. Saya bisa maklumi. Tapi sebetulnya enggak begitu. Enggak bisa politik diharamkan. Kalau politik diharamkan, nanti umat Islam enggak mau berpolitik, umat Islam enggak mau ambil alih negara, ya musuh Islam yang ngambil. Mereka yang berpolitik, mereka yang ikut pemilu, mereka yang jadi anggota DPR, mereka yang buat undang-undang, mereka yang bikin peraturan, kita umat Islam yang diperbudak dengan hukum yang mereka buat. Saya tanya, bahaya tidak? Bahaya. Enggak boleh. Harus umat Islam berpolitik. Ambil alih kili negeri. Tapi siapa yang boleh berpolitik? Yang iman takwanya kuat. Yang ilmunya cukup, cerdas, pintar, ngerti politik. Yang kewaspadaannya tinggi. Enggak mudah dijebak orang. Betul-betul punya keberanian. Untuk melawan segala tantangan. Jangan sampai setelah masuk, iman takwa kurang kuat, mudah dijebak, enggak punya keberanian, akhirnya bukan dia mewarnai, dia diwarnai. Nah, jadi sampai di sini selanjutnya dari masalah politik ini akhirnya berpengaruh ke dalam berbagai macam masalah usul dan furu. Nah, saudara, politik itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Sekali lagi, politik itu masalah fikih, bukan masalah akidah. Artinya, politik itu lebih banyak urusan furu'nya, bukan usul. Nah, hanya saja, karena fanatisme kelompok yang buta, akhirnya masalah khilafah ditarik jadi masalah akidah. Nah, seperti dalam Syiah. Dalam Syiah masalah khilafah dijadikan akidah. Barang siapa yang tidak mengakui kekhilafahan Ali, mereka dinyatakan sebagai orang kafir. Ini kan berarti dimasukkan jadi urusan akidah. Padahal ini bukan urusan akidah, ini urusan fikih. Urusan furu, orang boleh beda pendapat. Enggak boleh saling mengkafirkan. Tapi begitu ini ditarik menjadi masalah akidah, akhirnya orang saling mengkafirkan. Akhirnya yang enggak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Yang ekstrem-ekstrem dari kalangan Syiah sebaliknya, justru yang mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah, dia yang kafir. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ini di masalah akidah. Jangan, nggak boleh dijadikan masalah akidah. Ada beberapa gelintir orang Ansor nggak membaiat Sayyidina Abu Bakar sampai akhir hayatnya. Siti Fatimah Zahra sampai meninggal dunia nggak membaiat Abu Bakar. Apa kafir? Jadi jangan sembarangan ngomong, saudara. Nggak boleh. Ini masalah fikih. Ini masalah fikih. Masalah fikih orang boleh berbeda pendapat. Berbeda dalam fikih tidak kafir. Nah, tapi orang-orang Syiah ini ditarik jadi masalah
akidah. Nah, karena itu kalau Anda lihat dalam kitab Ahlus Sunnah, masalah ini dimasukkan dalam masalah akidah, sebetulnya dalam rangka untuk merespon atau mereaksi dari mengkanter lebih tepat, mengkanter dari apa yang dilakukan oleh kalangan Syiah. Ahlus Sunnah sepakat ini bukan masalah akidah, ini masalah fikih. Tapi karena orang-orang Syiah memasukkan ini dalam kitab akidah, dalam akidah mereka dimasukkan masalah ini. Nah, mau tidak mau, Ahlus Sunnah mengkanter mereka, menjawab mereka, setiap membuat kitab akidah dimasukkan persoalan imamah, persoalan khilafah dalam rangka untuk menjelaskan kepada umat bahwa ini adalah persoalan fikih, persoalan ijtihad, persoalan syura yang umat Islam harus saling menghormati dan menghargai. Sampai di sini jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian selesailah kajian materi kita hari ini tentang kekhilafahan dari berbagai sudut pandang mazhab, dan akhirnya kita sampai kepada kesimpulan alhamdulillah bahwa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mazhab yang tepat, yang benar, yang lurus, yang penggunaan dalilnya begitu logik, realistis, tidak mengikuti syahwat, tidak mengikuti hawa nafsu, dan pendapat yang insaf. Insaf itu artinya adil. Kemudian juga iktidal. Jadi insaf, iktidal. Kemudian tawassut, tawazun. Jadi Ahlus Sunnah ini pendapatnya adil, seimbang, di tengah-tengah, netral. Nah, tidak berpihak kepada kepentingan golongan. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri Ahlus Sunnah al-insaf, al-iktidal, at-tawazun, at-tawassut. Insaf, netral. Kemudian iktidal, adil. Tawassut, di pertengahan. Kemudian tawazun, seimbang. Itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam setiap masalah. Di dalam mengkaji, Ahlus Sunnah selalu memperhatikan insaf, iktidal, tawassut, tawazun. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena inilah modal untuk kita menjaga husnudzon kita kepada salaf kita di dalam menerjemahkan setiap peristiwa sejarah. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita semua dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, yang berjalan di atas akidah yang benar. Amin ya rabbal alamin. Nah, silakan. Baru kita buka untuk dialog tanya jawab. Siapa saja yang mau bertanya? 1, 2, 3, 4. Kita mulai dari depan. 1, 2, 3, 4. Silakan. Mic yang di sini nanti dioper depan, mic yang di sana. Awalan, apa hikmahnya Nabi SAW meninggal tanpa menunjuk khalifah setelahnya? Ya. Dan kalau misal beliau menunjuk khalifah, nggak bakal ada perpecahan. Ya. Yang kedua, antara sahabat, peperangan antara sahabat, yakni apakah dengan meninggalnya ratusan bahkan ribuan sahabat itu dibilang ijtihad? Apakah mendapat ajar dengan peperangan itu, dengan meninggalnya para sahabat? Kemudian hikmah Sayyidina Fatimah tidak membayar Sayyidina Abu Bakar. Itu aja. Baik. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Syed Bagir Al-Hamid. Jazakumullahu khairal jazak. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus. Yang pertama, apa hikmah Nabi meninggalkan umatnya tanpa menunjuk pemimpin? Hikmahnya sangat jelas. Sudah kita paparkan semuanya. Dengan Nabi tidak menunjuk khalifah setelah wafatnya nanti, maka sistem syura menjadi hidup. Syura diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Syura ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah membimbing Nabi, wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Nabi diperintahkan Allah ajarkan umatnya bermusyawarah. Dan Nabi sudah ajarkan umatnya bermusyawarah selama bertahun-tahun. Nah, jadi bagaimana syura ini bisa hidup?
surah ini akan semakin hidup justru sepeninggal Nabi. Karena waktu ada Nabi, kan wahyu masih turun. Nah, kadang-kadang surah itu kan nggak perlu. Cukup putusan Allah, cukup putusan Nabi, selesai. Nggak perlu kita kepada surah sebetulnya. Karena apa yang datang dari Allah dan Rasulnya semua adalah wahyu. Tapi kenapa Nabi tetap mengajak sahabatnya musyawarah? Dalam rangka pendidikan. Nabi mendidik. Begini cara bermusyawarah. Nabi ajak musyawarah istrinya. Nabi ajak musyawarah anak-anaknya. Nabi ajak musyawarah daripada para sahabatnya. Sampai dalam pengambil keputusan perang. Nabi mengajak mereka musyawarah. Padahal Nabi nggak butuh musyawarah. Nabi dapat wahyu dari Allah. Apapun yang diputuskan oleh Nabi, sahabat sam'an wa ta'ah. Dan apa yang diputuskan oleh Nabi pasti benar, nggak mungkin salah. Nah, tapi kenapa? Walaupun begitu kok Nabi bermusyawarah? Karena Allah yang perintahkan Nabi, ajarkan musyawarah. Sebab kalau sampai Nabi meninggal dunia nanti, sahabat nggak diajarkan musyawarah, dikit-dikit Nabi mutusin, dikit-dikit Nabi mutusin. Nanti sahabat akan mengira musyawarah nggak boleh. Itu berbahaya. Nabi masih hidup, ada Nabi yang bisa memutuskan. Kalau Nabi udah nggak ada, bisa bertikai orang kalau tidak ada, kalau tidak dibenarkan musyawarah. Karena itu Nabi didik. Apa pendidikan dalam musyawarah? Satu, musyawarah itu mendidik orang untuk berani mengeluarkan pendapat. Sahabat jadi berani mengeluarkan pendapat depan Nabi. Wah, kalau nggak dididik, nggak ada sahabat berani berpendapat depan Nabi. Oh, mereka semua sungkan di hadapan Nabi. Nggak ada yang berani berpendapat. Tapi Nabi didik, ayo keluarin pendapat, keluarin pendapat. Mau pendapat itu Nabi terima kek, nggak diterima kek, keluarin pendapat. Jadi Nabi didik. Musyawarah itu satu, yaitu mendidik umat supaya berani mengeluarkan pendapat. Dua, sekaligus mendidik mereka supaya bisa berargumentasi dalam berpendapat. Kan mereka kalau mengeluarkan pendapat kan ditanya, apa alasannya? Apa tujuannya? Kenapa kau punya pendapat seperti itu? Kayak waktu Nabi lagi musyawarah untuk perang Uhud. Orang-orang tua ditanya, bagaimana? Mereka bilang, sudahlah ya Rasulullah, kita jangan sambut mereka di medan perang. Kita di Madinah aja bertahan. Nabi tanya, kenapa? Akan kita pengalaman ya Rasulullah perang. Jumlah mereka sekarang lebih banyak daripada jumlah di Badar. Jumlah kita nggak memadai. Hitung-hitungan perang, kekuatan kita di bawah kekuatan mereka. Kalau kekuatan kita di bawah, ya kita bertahan. Itu kan alasan namanya. Nah, sementara yang muda-muda bilang, enggak, kita maju aja ya Rasulullah, jangan diam di Madinah. Kita lawan mereka di medan tempur. Nabi tanya kenapa? Mereka kasih alasan. Kan tujuan kita perang bukan sekedar menang. Tapi tujuan kita perang kan dapat ridha Allah. Enggak apa-apa kalau di Uhud kita mesti kalah. Kalaupun kita mati syahid, kita masuk surga. Masing-masing punya alasan. Artinya Nabi ngedidik mereka. Silakan berpendapat, silakan berargumentasi. Itu yang kedua. Jadi musyawarah itu mendidik orang agar berani mengeluarkan pendapat. Dua, agar mereka cermat di dalam membela pendapatnya, dalam berargumentasi. Yang ketiga, dalam musyawarah itu tiap orang dididik. Dididik apa? Dididik untuk siap menerima kenyataan, pendapatnya diterima atau ditolak. Dia mesti siap. Orang yang nggak siap pendapatnya ditolak, nggak bisa musyawarah. Orang yang musyawarah itu mesti siap pendapatnya, siap diterima dan siap ditolak. Nah, jadi Nabi udah didik tuh umatnya. Kalau bermusyawarah siap ya, siap diterima, siap ditolak. Nah, itu namanya musyawarah. Artinya siap kita mengalah, siap kita bertahan. Tapi pada saat tertentu ya kita siap untuk tidak diterima pendapat kita sama sekali. Nah, itu pendidikan. Nah, nggak sampai di situ. Bahwa musyawarah itu pun juga mendidik umat untuk ikut bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil bersama. Musyawarah kan berarti keputusan bersama. Jadi mereka semua ikut bertanggung jawab dengan keputusan tersebut. Mereka ikut merasa memiliki. Oh, ini bukan hanya putusan imam, ini putusan kita bersama. Berarti kita mesti kerjakan bersama. Nah, di samping itu musyawarah juga membangun loyalitas. Tadi barusan membangun rasa memiliki. Nah, kalau orang sudah memiliki, itu akan membangun rasa tanggung jawab. Dia ikut bertanggung jawab karena dia ikut musyawarah dalam memutuskannya. Di samping itu musyawarah membangun loyalitas yang dipimpin kepada pemimpin. Pemimpin kalau sering ngajak musyawarah kepada mereka yang dipimpin, itu akan lebih dihargai, lebih dihormati. Jadi pasukannya akan mengatakan, merasa diri mereka dimanusiakan. Ditanya pendapatnya, diterima kalau bagus, ditolak secara santun kalau jelek. Dia merasa dia dimanusiakan. Dia merasa dia bukan cuma robot yang cuma jadi bodyguard saja.
Nah, jadi ini pentingnya musyawarah. Jadi Nabi sudah bangun bangunan musyawarah. Nah, saat ujiannya Nabi meninggal. Mampu gak umat mempraktekkan musyawarah yang sudah diajarkan oleh Nabi? Dan Nabi yakin sahabatnya mampu untuk melakukan musyawarah. Makanya dibiarkan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kayak barusan, kan kalau Nabi tunjuk lebih bagus, nggak ribut, belum tentu juga. Belum tentu juga. Itu kan dugaan kita. Itu kan dugaan kita, itu kan analisa kira-kira kita. Tapi kan takdir kan nggak bisa kita duga model begitu. Nah, karenanya saya kasih contoh pada saat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nggak salah Abu Sufyan yang bicara kepada Abbas, kepada paman Nabi. Jadi Abu Sufyan mengatakan, ya Abbas, ini Nabi lagi sekarat ini. Ini penyakitnya nggak main-main ini. Apakah udah tanya, siapa nih nanti yang akan mimpin kalau Nabi tiada? Apa jawab Abbas? Sudahlah, nggak usah ditanya. Kalaupun nanti Nabi menentukan kepada satu golongan, belum tentu juga nanti masyarakat terima begitu aja. Biarkan aja. Nggak usah kita minta kepada Nabi. Jadi maksudnya Abu Sufyan minta kepada Nabi. Minta, ya Rasulullah tunjuk. Nanti kan Rasulullah akan tunjuk keluarganya dari Quraisy. Nah, ditolak oleh Abbas. Jangan. Biarkan aja. Jangan kita mempengaruhi Nabi. Artinya kita lihat di sini, Abbas paman Nabi itu sudah mencium kalau Nabi nggak menginginkan itu dengan penunjukan, tapi Nabi ingin lempar itu musyawarah ke umatnya, dan Nabi yakin kalau umatnya mampu bermusyawarah. Bagaimana Nabi nggak yakin? Nabi yang didik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Nabi yang didik langsung. Nabi lihat dengan mata bagaimana ilmu mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana iman mereka. Apa iya nggak bisa musyawarah? Dan ternyata betul, begitu Nabi wafat, mereka musyawarah. Dan musyawarah itu pun akhirnya melahirkan kepemimpinan Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, jadi artinya kalau ditanya, apa hikmahnya? Hikmahnya besar. Dengan Nabi tidak menunjuk, akhirnya musyawarah itu jadi hidup. Dan hidup sampai hari kiamat. Nah, itu diantaranya. Kalau menyangkut soal musyawarah. Terus pertanyaan yang berikut. Dan barusan sudah dua terjawab. Pertama, apa hikmahnya? Kedua, kenapa Nabi nggak tunjuk langsung? Nah, yang ketiga. Oh iya. Taib. Saudara Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa apa yang terjadi di antara para sahabat, sekalipun terjadi peperangan, semua adalah hasil ijtihad. Jangan melihat perangnya, tapi kita lihat kenapa mereka perang. Kita kan kalau mau tahu itu ijtihad atau bukan ijtihad, kita mesti menyelidiki kenapa mereka perang. Mereka berperang masing-masing punya alasan. Sayyidina Ali berperang punya alasan untuk meredam, yaitu kerusuhan, supaya beliau bisa menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Ijtihad. Berarti Sayyidina Ali nggak bisa disalahkan dong. Memerangi mereka-mereka yang melakukan pemberontakan. Nah kemudian mereka yang melakukan pemberontakan, mereka didorong oleh semangat untuk membela Sayyidina Utsman. Mereka merasa Sayyidina Utsman ini terzalimi. Kurang ngajar ini mereka yang berontak. Nah sementara yang berontak ini liciknya sembunyi di balik pasukan Sayyidina Ali. Mereka sembunyi di Madinah. Nah jadi kalau kelompok-kelompok ini mau berhadapan dengan mereka, kan mesti datang ke Madinah. Nah sementara kelompok-kelompok yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bukan tidak ketakutan mereka. Kalau kelompok orang-orang ini semua datang, mereka semua akan dieksekusi mati. Nah maka itu mereka melakukan berbagai macam intrik. Mereka melakukan intrik, mereka masuk ke sana, nyusup kemari. Terus mereka berusaha supaya tidak ada perdamaian. Sebab kalau tenang, damai, mereka diadili, mereka dihukum mati. Nah sementara pihak sahabat yang sebelah sana menginginkan ini supaya lebih cepat diselesaikan. Jangan dibiarkan. Kalau kelamaan nanti akhirnya mereka ini lolos sepintas lalu. Ini terlepas daripada ijtihad itu benar atau salah. Tapi yang jelas mereka ijtihad bukan? Ijtihad. Mereka melihat ini pembunuh Utsman nggak boleh dibiarkan, mesti kita kejar. Mereka minta kepada Sayyidina Ali bunuh dulu mereka. Kata Sayyidina Ali melihat nggak bisa kita main bunuh. Ini kan negara, kan mesti diadili. Buka sidang, taruh hakim, adili satu persatu. Supaya jangan sampai yang nggak terlibat ikut terkena sanksi hukum yang mestinya dia tidak dapat. Itu namanya ijtihad. Nah, jadi jangan lihat perangnya. Kalau perangnya kan apa? Iya perang ijtihad. Sebab dari terjadinya perang itu sendiri adalah ijtihad.
Nah, dan Ahlus Sunnah sepakat, ijtihad Ali benar. Enggak ada Ahlus Sunnah yang bertentangan. Ahlus Sunnah semua sepakat bahwa ijtihad Sayyidina Ali benar. Sampai hari ini pun Ahlus Sunnah mengatakan, ya kalau hukum mau tegak ya mesti aman. Nah, apa boleh sekarang kalau ada pembunuhan, umpamanya si A bunuh si B, terus dihukum kisos tanpa pengadilan, apa boleh? Nggak boleh. Dalam hukum Islam nggak boleh. Ya nyawa memang mesti dibayar nyawa, tapi nggak boleh. Si A bunuh si B, tahu-tahu anak si B balas dendam main bunuh aja si A, nggak pakai pengadilan, nggak boleh. Walaupun betul dia berhak untuk dihukum mati. Nah, tapi semua harus lewat proses pengadilan. Termasuk pembunuh Utsman harus lewat proses pengadilan. Bagaimana pengadilan bisa kerja kalau di mana-mana rusuh? Nah, jadi makanya Ahlus Sunnah mengatakan ijtihad Sayyidina Ali benar. Memang harus tenang dulu negeri, baru tegakkan hukum. Sayyidina Ali tidak salah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang menyalahkan Ali. Dan mereka sepakat ketika itu. Siti Aisyah salah dalam ijtihadnya, Zubair salah, Tolha salah. Tapi mereka sudah mengakui kesalahan mereka. Dan mereka minta maaf kepada umat. Dan mereka beristighfar. Udah gak ada masalah. Maghfurun lahum. Jadi, dan ijtihad itu sendiri kan, kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Nah, Muawiyah pun pada akhirnya, seperti kita cerita tadi, setelah Sayyidina Ali meninggal, begitu memimpin akhirnya gak mampu juga mengadili mereka-mereka yang membunuh Utsman. Gak mampu. Gak bisa digelar pengadilannya. Karena masalahnya memang sudah berlarut-larut. Udah semerawut, akhirnya udah terjadi fitnah di mana-mana, akhirnya diakui. Ternyata Ali yang benar. Nah, jadi artinya yang berijtihad sendiri akhirnya mengakui kalau ijtihadnya salah. Nah, karena itu Ahlus Sunnah tetap husnudzon, itu adalah persoalan ijtihad. Nah, adapun banyaknya korban yang berjatuhan, ya itulah pelajaran buat kita semua supaya hati-hati dalam berijtihad, apalagi menyangkut persoalan politik. Karena ijtihad itu kalau kita tidak hati-hati bisa mengantarkan kepada kondisi-kondisi yang sangat buruk. Artinya kita ngambil pelajaran dari itu. Nah, kemudian dalam peristiwa Jamal umpamanya, itu korban-korban yang meninggal dunia, Sayyidina Ali mensolatkan semua. Bukan pasukannya aja yang disolatin. Lawannya pun juga disolatin, dikubur bareng-bareng, didoakan, diistighfarkan. Artinya apa? Inilah yang disebut fitnah. Makanya disebut hurubul fitnah. Nah, jadi kalau disebut fitnah, ya ujian memang. Ujian besar untuk umat Islam ketika itu. Nah, kalau mereka sudah melampaui ujian, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Nah, jangan sampai kita sekarang ini yang alhamdulillah, kita kan nggak terlibat. Kita nih hidup di zaman ini, alhamdulillah tangan kita bersih, nggak ikut ngebunuh sahabat Nabi. Alhamdulillah ketika itu kita nggak jadi musuh Sayyidina Ali dan juga nggak jadi musuh sahabat yang lain. Jangan juga di sini mengatakan, wah kalau saya saat itu hidup, saya akan bela Sayyidina Ali, saya akan lawan Muawiyah. Belum tentu. Jangan-jangan kalau Anda ada, dulu justru Anda jadi musuh Sayyidina Ali. Nah, kan kita kan nggak tahu. Kita tahunya kan sekarang kalau Sayyidina Ali tidak salah. Kita tahu Sayyidina Ali tidak salah setelah kejadian kan. Setelah kejadian kita pelajari dengan data-data, oh ternyata Ali tidak salah. Tapi saat kejadian, siapa yang tahu? Semua mengklaim benar. Siti Aisyah mengklaim dirinya benar. Sayyidina Ali mengklaim dirinya benar. Muawiyah mengklaim dirinya benar. Tapi setelah berlalu, Siti Aisyah mengakui Ali yang benar. Setelah berlalu, Sayyidina Ali wafat, Muawiyah juga mengakui Ali yang benar. Dan di zaman ini, setelah begitu panjang kita mempelajari semua data, akhirnya ulama Ahlus Sunnah mengakui ternyata Ali yang benar. Nah, jadi kalau sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, kalau tangan kita sudah diselamatkan oleh Allah, tidak terlibat dalam pertumpahan darah antar umat Islam di zaman sahabat, maka jagalah mulut kita untuk tidak kita kotori dengan mencaci maki mereka. Ini Allah udah kasih kita bagus benar nih, tangan kita nggak terlibat, kita nggak terlibat perang di antara mereka. Nah, jangan kita melibatkan diri dengan mulut kita. Udah bagus kita diselamatkan oleh Allah, nggak terlibat dalam fitnah tersebut. Kenapa sekarang kita melibatkan diri dengan mulut kita dengan mencaci maki Siti Aisyah, mencaci maki Muawiyah, mencaci maki Sayyidina Ali, mencaci maki? Nggak perlu kita lakukan. Udah kita selamat nggak terlibat, ucapkan alhamdulillah. Itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, makanya Ahlus Sunnah mengatakan wujubus sukut fi majara bainas sahabat, wajib tutup mulut. Jangan bicara tentang pertikaian di antara sahabat kecuali satu dalam keadaan darurat di mana orang lain menceritakannya dengan paham yang salah.
perlu kita luruskan, wajib kita luruskan. Kedua, untuk taklim seperti ini, untuk pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk membekali para santri supaya saat terjun di tengah masyarakat mereka bisa menjelaskan dengan tafsir sejarah yang lurus. Tapi kalau diumbar di atas mimbar orang ceramah, wah diumbar, saudara-saudara, Sayyidina Ali perang sama Siti Aisyah, oh saudara Muawiyah perang Sayyidina Ali, ini bisa jadi fitnah. Itu nggak boleh, haram saudara. Nah, jadi nggak boleh. Nah itu nanti yang saya katakan tadi, itu bisa membuat lenyap kebanggaan kita terhadap sejarah khulafa Rasyidin. Nah, jadi hati-hati. Jadi jangan bicara tentang pertikaian di antara sahabat kecuali lihajatin masah, kecuali untuk hajat yang sangat. Ya, artinya mereka terbunuh, yaitu di dalam hal tersebut itu kan merupakan resiko daripada kepemimpinan. Karena yang namanya pemimpin itu kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang dukung, ada yang tidak, ada yang hasad, ada yang iri, ada yang dengki, ada yang punya niat-niat jahat. Itu resiko kepemimpinan. Karena itu salah satu syarat kepemimpinan adalah harus berani menanggung resiko. Nah jadi Sayyidina Umar dibunuh bukan karena Sayyidina Umar salah mengambil keputusan. Sayyidina Umar tidak salah mengambil keputusan. Hanya ada orang majusi yang memang hasud, dia merasa Sayyidina Umar ini tidak adil kepada dia, terus dibunuh. Ternyata enggak begitu. Sayyidina Umar sudah memperlakukan rakyatnya dengan sangat adil. Begitu juga Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali bukan keputusannya tidak benar. Ahlus Sunnah sepakat, putusan Sayyidina Ali sudah benar. Tapi kan ada kelompok Khawarij yang dendam dengan Ali. Karena kelompok Khawarij ini merasa pendapatnya tidak dipakai oleh Sayyidina Ali. Mereka sudah lama berjuang dengan Sayyidina Ali. Nah begitu Sayyidina Ali damai dengan Muawiyah, mereka tidak terima. Nah berarti kan mereka memaksakan kehendak. Putusan Sayyidina Ali sudah betul. Putusan Muawiyah, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain duduk, musyawarah, damai, jangan perang. Putusan bagus tidak? Bagus. Sementara Khawarij bilang, nggak boleh damai. Habisi Muawiyah sampai akar-akarnya. Nah Sayyidina Ali tolak, kecewa mereka. Akhirnya mereka bunuh Sayyidina Ali. Nah, jadi bukan karena Sayyidina Ali salah dalam mengambil keputusan, tapi karena si pembunuh yang tidak tahu diri. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, begitu juga Sayyidina Utsman. Ini kan karena adu domba. Karena ketika itu kan Abdullah ibn Sabah yang dari kalangan Yahudi yang suka mengadu domba, muter. Mereka adu domba umat, mereka menanamkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Utsman supaya pemerintah tidak dipercaya lagi. Akhirnya muncul protes-protes dan lain sebagainya. Jadi saya lihat bukan kesalahan keputusan daripada kebijakan si penguasa untuk khulafa Rasyidin, tapi karena memang itu merupakan resiko sebagai seorang pemimpin. Baik, silakan. Yang di belakang tadi siapa? Dioper lagi mic-nya. Silakan. Ya, dioper aja ke belakang, dioper. Nah, iya. Silakan. Sedikit mau bertanya, Bib. Ya. Masalah sebelum meninggalnya Nabi. Ketika Nabi sebelum meninggal, Nabi mengatakan, maukah kalian, wahai sahabatku, aku berikan wasiat. Nah, namun Sayyidina Umar berbeda pendapat. Dia mengatakan cukup Al-Quran dan hadis. Dan sahabat yang lain mengatakan, biarlah Rasulullah memberikan wasiat. Nah, ijtihad apa mereka yang kuatkan untuk memakai ijtihad masing-masing ini? Ya, jadi saya koreksi dulu. Nabi tidak mengatakan, mau ke kalian saya tuliskan wasiat. Enggak. Bunyi hadisnya tidak begitu. Nabi hanya mengatakan, ambilkan kitab, alat tulis. Kalau kayak kita sekarang ini kertas dengan pena. Kata Nabi, ambilkan kertas, ambilkan pena. Nah, Nabi ingin mengimlakkan, mendiktekan. Ada pesan-pesan yang beliau mau sampaikan. Nah, kemudian para sahabat ketika itu berselisih. Bukan hanya sahabat, termasuk Ahlul Bait. Sebagian bilang, segera ambil kertasnya, cepat. Yang lain bilang lagi, udah jangan nyusahkan Nabi. Jadi bukan hanya Sayyidina Umar yang berselisih ketika itu. Tapi kenapa dalam sejarah kok yang disorot Sayyidina Umar saja? Itu tadi, karena ada perasaan su'udzon. Jadi kita cerita Ahlul Bait dulu. Ini Sayyidina Umar di luar Ahlul Bait. Nabi ada di dalam rumah. Di rumah Ahlul Bait kumpul. Nah, waktu Nabi minta itu, mereka ada yang mencari kertas. Oh, coba cari kertasnya, coba ini di mana, coba ini di mana. Nah, jadi ada yang bilang, udah buru-buru kasih itu Nabi mau tulis. Yang sebagian lagi sudahlah. Udah jangan bikin jangan bikin Nabi ini coba keluar dari kamar. Jangan ada yang
yang di sekeliling Nabi. Kan orang-orang kalau lagi sakit di kerumun gitu kan sumpah. Perdebatan ini terjadi dalam rumah, bukan tidak. Ini perdebatan biasa. Nah kemudian berita ini juga sampai kepada sahabat yang ada di sekitarnya. Nah mereka juga sebagian tuh di dalam tuh pada meminta ini yang coba cari. Kan kertas dan pena nggak model zaman sekarang. Kita minta pulpen sekarang, tetangga banyak yang punya pulpen sama pena. Nah ketika itu kan kalau nggak dipersiapkan harus dicari. Itu yang nggak boleh kita lupa. Nah jadi begitu ada yang mau nyari. Nah Sayyidina Umar termasuk orang yang mengatakan udahlah kalian keluar semua, jangan bikin sumpek Nabi. Udah semua jangan ini Nabi lagi keadaannya ini lagi nggak lagi nggak bagus untuk menerima kerumunan orang macam itu. Ini peristiwa biasa, tapi dieksploitasi seolah-olah Nabi mau kasih wasiat tuh buat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar yang cegah. Justru sekarang kita tanya, mereka yang mengatakan Nabi mau wasiat dari Sayyidina Ali, dalilnya apa? Itu kan cuma duga-duga. Itu kira-kira, apa boleh dalil pakai duga-duga? Nggak boleh. Jadi itu kejadian nggak jelas Nabi mau nulis apa. Wallahu a'lam. Apa Nabi mau nulis soal khilafah? Apa Nabi mau nulis soal wasiat soal harta bendanya yang nggak boleh dikasih ke keturunannya, tapi harus harus dijadikan untuk maslahat umat. Atau mungkin Nabi pengen tulis sesuatu yang lain, nggak jelas. Kalau sesuatu yang nggak jelas, nggak boleh kita jadikan sebagai dalil. Kan bisa jadi Nabi ketika itu mau tulis, mau kirim pesan kepada keluarganya supaya harta benda yang ditinggalkan oleh Nabi itu untuk maslahat umat, bukan untuk warisan. Kan bisa kalau Nabi mau tulis semacam itu. Nah, atau Nabi mungkin mau tulis rangkaian utang piutangnya. Ini kalau saya meninggal, utang ada sama si fulan, ini barang si fulan, tolong dikembalikan. Bisa nggak kalau Nabi mau nulis begitu? Bisa. Tapi bisa juga, mungkin Nabi mau tulis siapa yang akan jadi penggantinya. Bisa, tapi ini kan serba ihtimalat. Ini serba ihtimalat. Mata tor al-ihtimal, saqatal istidlal. Jadi kalau banyak kemungkinan, mata tor al-ihtimal, manakala banyak kemungkinan dalam suatu dalil, saqatal istidlal, gugur, nggak boleh dijadikan dalil. Saya rasa jelas itu. Justru cerita yang begitulah kalau kita bumbuin, mungkin begini. Ini yang akhirnya jadi isu. Karena semua serba mungkin. Maka itu tolong kalau ada dalil semacam itu abaikan. Mata tor al-ihtimal saqatal istidlal. Apa-apa yang banyak kemungkinannya nggak jelas, maka tidak boleh dijadikan dalil. Saya rasa jelas itu. Baik, silakan. Nah, ya oper saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi Habib paparkan tentang sejarah bahwa ada beberapa sahabat yang tidak membaiat Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hingga hayatnya. Iya. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh, kalau tidak salah itu Imam Muslim, yang mengatakan bahwa yang tidak membaiat khalifah itu kemudian mati, maka matinya itu dalam keadaan jahiliyah. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana memaknai hadis tersebut? Kemudian yang kedua, sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Mahdi kelak itu akan mendirikan khilafah, apakah hadis tersebut berlaku pada saat mulai dari Khalifah Rasyidin sampai Khalifah Imam Mahdi? Terus yang ketiga, apakah ada khalifah sebelum munculnya Al-Mahdi? Sebagaimana yang kita lihat bahwa saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir itu berjuang untuk menegakkan khilafah. Bahkan di organisasi kita sendiri ada bidang penegakan khilafah. Itu Bid. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Jazakallahu khair. Hadis yang menyatakan barang siapa yang mati tanpa baiat, matinya mati jahiliyah, itu hadis sahih. Itu hadis sahih. Tapi jangan langsung kita maknai. Kalau begitu yang nggak memberikan baiat semua matinya mati jahiliyah. Nah saya mau tanya kepada saudara penanya. Siti Fatimah Zahra meninggal dunia tidak memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa Anda berani mengatakan Siti Fatimah matinya jahiliyah?
Kira-kira berani nggak mengatakan begitu? Enggak. Beberapa orang Ansor tidak memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Ansor dipuji oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Mereka dijamin masuk surga. Apakah berani kita katakan mereka mati jahiliyah? Enggak berani. Nah, kalau begitu, maka hadis yang tadi kita dapatkan bunyi zahirnya semacam itu, harus hati-hati kita dalam memaknainya. Nah, artinya siapa itu orang yang mati dalam keadaan jahiliyah kalau mereka tidak memberikan baiat kepada khalifah? Mereka-mereka yang tidak memberikan baiat tanpa alasan syar'i yang benar. Dan mereka-mereka yang tidak memberikan baiat karena memang punya iktikad untuk mengganggu kekhilafahan tersebut. Orang-orang semacam inilah yang matinya mati jahiliyah. Tapi kalau mereka tidak memberikan baiat, bukan mengganggu. Mereka enggak memberikan baiat, mereka punya pertimbangan syar'i yang lain. Atau mereka enggak memberikan baiat, seperti Abdullah ibn Umar, itu pada akhirnya setelah masa kepemimpinan Sayyidina Ali berlalu, Abdullah ibn Umar ini uzlah, nggak mau berikan baiat kepada siapapun sampai akhir hayatnya. Artinya dia nggak memberikan baiat karena pertimbangan syar'i, dia nggak mau ikut campur politik, biarlah politik yang lain aja yang ngurus. Yang penting saya doain biar negara ini bagus jalannya. Berarti dia nggak mengganggu khilafah kan? Nah, jadi orang begini, walaupun dia tidak memberikan baiat kepada khalifah yang ada di zamannya, tidak bisa dikatakan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Karena sikap yang diambilnya oleh tadi bukan dengan tujuan mengganggu kekhilafahan, bukan dengan tujuan yang negatif, tapi dia punya alasan syar'i tersendiri. Jadi kesimpulannya, kalau seseorang tidak memberikan baiat karena punya alasan syar'i yang muktabar, bukan karena hawa nafsu, nggak boleh dikatakan mati dalam keadaan jahiliyah. Kecuali kalau dia tidak memberikan baiat, ada etikat-etikat yang negatif, bahkan ingin mengganggu khilafah dan lain sebagainya, itu yang kita katakan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Saya rasa jelas. Itu namanya konsep takwil. Kalau ada satu hadis, zahirnya begini, tapi nanti sahabat-sahabat Nabi bisa mati jahiliyah semua nih, sebagian. Yang nggak memberikan, oh artinya nggak mungkin begitu. Nah itu kita mesti hati-hati di dalam menerjemahkannya. Saya rasa jelas. Nah sekarang soal kekhilafahan. Apakah mungkin kekhilafahan akan tegak sebelum munculnya Mahdi? Wallahu a'lam. Ya, kita nggak bisa katakan apakah akan tegak, apakah akan tidak. Tapi kalau secara logika, ya mungkin saja. Nah, karena memang nggak ada satu dalil pun yang menyatakan sampai Mahdi nggak bakal ada khalifah, nggak ada. Dan nggak ada juga dalil yang mengatakan sebelum Mahdi datang akan ada khalifah, nggak ada. Nah, madam tidak ada ketentuan, maka secara logika, secara aklian, bisa-bisa saja khilafah itu tegak, bisa juga tidak. Wallahu a'lam. Tapi kalau penegakan khilafah Mahdi itu pasti. Kalau Mahdi itu pasti, bukan mungkin. Pasti akan tegak. Tapi kalau sebelum Mahdi, sekarang ini, apakah ada khilafah? Wallahu a'lam. Mungkin ada, mungkin tidak. Itu satu. Nah yang kedua, tentang saudara-saudara kita di Hizbut Tahrir yang luar biasa perjuangan di dalam sosialisasi soal khilafah. Nah, saya pikir kalau soal khilafah, Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Khilafah itu harus tegak, khilafah itu mesti ada. Hanya saja Ahlus Sunnah berbeda pendapat di dalam menyikapi al-waqi'iyat. Kenyataan-kenyataan yang ada saat ini. Oh, umat Islam terpisah-pisah, ada negara Saudi, negara Irak, negara Iran, negara Indonesia, negara Malaysia pecah menjadi negara-negara. Ini kan namanya fakta, kenyataan. Kenyataannya semacam ini, realita. Nah, pertanyaannya, sementara negara Islam ini terpecah seperti ini, khilafah belum tegak, apakah kepemimpinan ini tidak sah? Itu jadi perdebatan tinggi. Sebab kalau kepemimpinan ini semua dianggap tidak sah, semua berdosa. Nah ini yang menjadi kajian para fuqaha. Akhirnya banyak fuqaha mengatakan nggak apa-apa. Masing-masing negeri punya pemimpin, masing-masing negeri punya pemimpin. Tapi dengan syarat mereka terus membangun kerjasama supaya ke depan nanti mereka mudah disatukan. Supaya ke depan nanti mereka menyatu di bawah satu khilafah yang alami. Nah, ini yang jadi perdebatan. Nah kemudian muncul lagi perdebatan. Bagaimana kalau negara Islam ada yang pakai sistem demokrasi? Seperti Indonesia.
Nah, apa boleh kita terlibat di dalamnya? Nah, di sini ada perbedaan. Ada kelompok saudara kita mengatakan nggak boleh. Kita harus konfrontasi, harus kita lawan. Tapi sebagian saudara kita bilang, ya demokrasi ini memang nggak boleh. Tapi realitanya saat ini yang ada pilihan di depan kita demokrasi. Kalau kita tidak manfaatkan, tidak kita tunggangi, kita tidak masuk ke dalamnya, nanti musuh Islam yang pada masuk. Nanti musuh Islam yang ngatur negara ini. Nanti madaratnya akan lebih besar. Sementara dalam kaidah fikih kan ada dinyatakan, yaitu wujubul amal bi akhfid dororin. Beramal dengan doror yang lebih kecil. Akhirnya sebagian saudara kita boleh, nggak apa-apa masuk ke parlemen. Tapi dengan syarat, jangan dia menghalalkan demokrasi. Dia hanya masuk lid darurah, lil hajah. Nah ini yang diperdebatkan. Ini yang diperdebatkan. Tapi kalau soal khilafah, ulama sepakat. Khilafah harus ditegakkan. HTI betul. Memang khilafah itu harus ditegakkan. Nah cuma memang ada perbedaan antara FPI dengan HTI. HTI punya proposal untuk pendirian khilafah. Memang sangat idealis, sangat bagus. Itu tidak kita pungkiri. Sangat idealis, sangat bagus. Memang seperti itu yang kita inginkan. Hanya saja kita di front pembela Islam menginginkan tesis soal khilafah yang sudah begitu bagus, yang sudah begitu luar biasa, di dalam pelaksanaan untuk mewujudkannya, jangan kita menolak kenyataan yang ada. Artinya begini, jangankan menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu khilafah, menyatukan Malaysia sama Indonesia aja setengah mati. Indonesia ini disatuin sama Malaysia, wah setengah mati, sampai sekarang lagi pada berebut pulau. Pulau diperebutkan sampai ke pengadilan. Coba kita pikirkan pakai logika aja. Ini kerja mudah atau kerja sulit untuk menyatukan dua negara? Dua negara Indonesia dengan Malaysia bersatu. Umpamanya menjadi negara Nusantara. Saya mau tanya jujur, itu kerjaan mudah atau sulit? Enggak gampang. Enggak gampang. Lalu bagaimana menyatukan 125 negara lebih? Negara Islam di dunia saat ini 125 negara lebih. Gimana menyatuin mereka semua? Dulu Mesir pernah disatukan dengan Libya. Namanya Republik Persatuan Arab. Satu, jadi satu negara. Tapi di tengah perjalanan konflik. Yang orang Mesir pengen yang mimpin, yang orang Libya pengen yang mimpin. Pecah lagi. Ya sudah kalau gitu jalan masing-masing. Akhirnya Libya jadi negara sendiri, Mesir jadi negara sendiri. Nah jadi artinya FPI mencoba untuk berpikir realistis. Oh ini nggak gampang untuk menyatukan negara-negara. Kita setuju, prinsip HTI kita setuju. Khilafah harus tegak. Nah, cuma yang jadi persoalan, bagaimana cara menegakkannya? Nah, disinilah FPI mengajukan proposal khilafah, tesis khilafah. Anda bisa baca, kalau Anda salah satu daripada aktivis FPI, itu dituangkan di hasil Munas yang lalu, bukan Munas kemarin, Munas yang sebelumnya. Di sana ada 10 langkah untuk menuju khilafah Islamiyah. Antara lain, saya tidak sebutkan semua, antara lain yang disebutkan di situ, satu. Jadi begini, sebelum saya masuk ke satu, ke pertama. Untuk menyatukan seluruh dunia Islam di bawah satu khilafah, ini pekerjaan yang sangat berat. Saya tidak katakan mustahil, tapi sangat berat. Nah, oleh karenanya, FPI melihat jangan langsung kita melangkah kampanye berteriak, ayo satukan semua negara. Hapuskan Indonesia, hapuskan Malaysia, hapuskan Saudi, hapuskan Emirat, hapuskan Mesir. Cukup satu khilafah. Kalau itu yang kita ungkapkan, maka seluruh negara-negara tadi akan jadi musuh kita. Indonesia akan melihat, wah ini musuh nih. Dia mau ngapus NKRI. Mesir melihat, wah ini musuh. Dia mau ngapus Mesir. Malaysia juga lihat musuh, wah dia mau ngapus Malaysia. Itu sama juga kita menjadi kompetitor kekuasaan di hadapan mereka. Nah, negara mana yang mau dihapus? Saya mau tanya sekarang, pemerintah Indonesia kalau dengar NKRI mau dihapus, marah gak? Saya mau tanya sekarang, kalau Mesir dengar nih pemerintahnya ada gerakan mau hapus Mesir, kira-kira marah gak? Semua negara marah. Kalau kita berteriak seperti itu, semua negara akan jadi musuh kita. Nah, karena itu FPI melihat jangan.
Jangan menjadikan negara-negara Islam ini sebagai musuh kita dalam perjuangan. Nah, caranya bagaimana? Satu, kita ajak mereka. Yuk, mari negara-negara Islam, kalian silakan jadi pemimpin di negeri masing-masing. Tapi ayo dong, kita bersatu untuk membentuk mata uang bersama. Bikin mata uang bersama. Jangan Malaysia pakai ringgit, Indonesia pakai rupiah, kemudian Saudi pakai real. Nah, kemudian beberapa negara Arab yaitu pakai dinar, pakai dirham. Ayo dong kita satu. Eropa bisa. Eropa itu negaranya bukan satu, ada euro. Untuk seluruh negara Eropa pakai euro. Kenapa Eropa yang negara kafir bisa, kok negara Islam nggak bisa? Ayo kita pakai. Dan di mana hikmahnya? Kalau seluruh negara Islam bersatu dengan satu mata uang kita nggak kalah dengan dolar. Sekarang ini euro di atas dolar, karena dia bersatu. Dolar nggak bisa berkutik depan euro. Anda kata bersatu negara-negara Islam, ciptakan satu mata uang. Apalah namanya? Apa dinar, apa dirham, atau apalah namanya. Tapi bersatu. Dolar nggak berkutik. Bisa jadi satu mata uang kita 5 dolar. Bisa jadi. Kalau sekarang kan nggak. 1 dolar 13.000 rupiah. Anjlok kita. Nah, ini bukan mustahil. Ini kerjaan banyak negara yang mau. Malaysia sudah mau. Nah, kemudian beberapa negara seperti Iran, Irak, Mesir sudah mau. Ini kan tinggal disatukan. Kalau mereka disatukan di dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, kemudian mereka rumuskan bagaimana supaya negara Islam punya mata uang bersama, itu berarti menuju ke arah khilafah. Itu dulu. Jadi FPI itu punya program, kita dorong itu dulu. 1, 2. Contoh saja. Bagaimana supaya negara Islam bersatu? Ayolah negara Islam kumpul supaya umat Islam dari masing-masing negara kalau mau berkunjung ke negara Islam lainnya dipermudah, bebas visa. Kayak kita nih sekarang, kita ke Malaysia kan gampang. Nah, kita kalau negara ASEAN ini udah bebas visa. Nah, kita jalan di airport udah langsung dapat visa, nggak sulit. Tapi kita mau ke Saudi dapat visa setengah mati. Kita ke Mesir mau dapat visa setengah mati. Di situ aja kita belum bersatu. Nggak usah menyatukan negara dulu lah. Bagaimana orang Indonesia ke Mesir gampang. Bagaimana orang Mesir ke Indonesia gampang. Bagaimana orang Indonesia nih ke Pakistan gampang. Bagaimana Pakistan ke Indonesia gampang. Jadi kita bebas visa. Kalau perlu nggak perlu paspor. Dan itu terjadi di Eropa. Negara-negara Eropa hanya dengan menggunakan kalau kayak kita KTP itu bisa keliling Eropa. Naik kereta, mereka pakai itu KTP, mereka lalui seluruh negara Eropa. Nah, kok negara kafir bisa, kita enggak? Padahal kan negara Eropa sendiri-sendiri, Inggris sendiri, Jerman sendiri, Prancis sendiri, Spanyol sendiri, Italia sendiri, Belgia sendiri. Mereka semua negara-negara sendiri. Tapi dalam urusan mata uang, mereka satu, euro. Dalam urusan visa, mereka satu, bebas visa. Orang Eropa mau ke negara Eropa mana aja bebas. Nah, saya mau tanya, kalau orang Indonesia bebas ke Malaysia, bebas ke Brunei, bebas ke Pakistan, bebas ke negara Arab, kira-kira bagus tidak? Ini yang kita dorong. Nah, mendorong ini nggak menjadikan kita kompetitor bagi para pemimpin negara. Pemimpin negara melihat, oh ini saran bagus, ini bisa menjalin hubungan lebih baik. Kita tidak merebut, nggak usah hapus Indonesia, nggak usah hapus Pakistan, nggak usah hapus Mesir. Ini yang jadi persoalan. Kawan-kawan kita di HTI, bagus dia punya konsep. Nah, tapi grassroots yang dibawa kadang-kadang suka melontarkan begitu. NKRI mesti dihapus. Indonesia nggak boleh ada. Pakistan nggak boleh ada. Saudi nggak boleh ada. Semua jadi satu negara. Nah, kalau pemerintah dengar bagaimana? Wah, ini mau hapus Indonesia nih. Dijadikan musuh. Saat ini orang Indonesia mau kawin di Malaysia setengah mati. Orang Malaysia mau kawin di Indonesia setengah mati. Kenapa nggak dipermudah? Pokoknya sesama negara Islam yang dari sini mau kawin di negeri ini, yang ini mau kawin di negeri ini, dipermudah. Ini yang mesti didorong. Yang keempat, di Eropa itu mereka punya parlemen bersama. Jadi Inggris punya DPR, Belanda punya DPR, Italia punya DPR. Nah, DPR ini mengirim utusan. Mereka membentuk parlemen Eropa. Jadi parlemen Eropa kalau sudah berkumpul, seluruh negara Eropa ada.
Dahsyat, ini orang kafir bisa bersatu begitu. Padahal beda-beda negara. Kenapa kita negara Islam nggak bisa? Yang kelima, kita lihat, ini orang-orang kafir nih. Mereka bersatu dalam apa? Dalam pertahanan militer. Mereka bentuk NATO. Satu aja negara Eropa diganggu, NATO turun semua. Inggris diganggu, Belanda kirim tentara, Italia kirim tentara, Spanyol kirim tentara, digebuk yang ngeganggu. Mereka punya kapal induk, mereka punya pesawat, mereka punya amunisi. NATO itu pertahanan militer rame-rame. Sampai hari ini negara-negara Islam nggak bisa ngebentuk pertahanan, fakta pertahanan militer. Kenapa kita nggak bentuk bersama? Kalau kita bentuk bersama, sebentar Israel bisa kita usir. Ini makanya jalan kita menuju khilafah ini nggak gampang. Boro-boro mau khilafah, ini kerja soal visa aja. Kita nggak mau bersatu. Kita khilafah belakangan dulu lah. Ini dulu, ini kalau bisa nih. Umat Islam semua negara, Saudi, Mesir, Libya, Indonesia, Malaysia, semua bersatu, punya tentara. Rame-rame patungan beli kapal induk. Rame-rame patungan beli semua persenjataan. Mana berani Amerika sembarangan ganggu negeri Islam. Jadi kalau ada negeri Islam bermasalah, negara kafir nggak usah masuk. Cukup negara Islam yang masuk. Tentara gabungan dari seluruh negara Islam masuk, amankan. Nggak ada sampai saat ini. Eropa punya sejak dulu. Mereka kompak di NATO. Nah dulu Eropa Timur juga punya, yaitu Warsawa. Nah, tapi udah bubar sekarang. Tapi yang Eropa yang saat ini ada mata uang mereka satu, euro. Parlemen mereka bersatu. Kemudian visa mereka mudah. Kemudian antar bangsa Eropa mau kawin dipermudah. Orang Perancis mau kawin di Italia, Italia mau kawin di Spanyol, Spanyol mau kawin di Inggris. Semua serba mudah. Bahkan perjalanan antar negara mereka nggak perlu pakai paspor. Cukup mereka pakai KTP udah bisa melintasi sekian belas negara Eropa. Dan mereka bikin persatuan untuk fakta pertahanan militer yang bernama NATO. Mereka saling membela satu sama lainnya. Kenapa negara Islam nggak buat itu? Baik, yang berikutnya lagi. Negara-negara Eropa ini juga luar biasa. Mereka di dalam kontrol telekomunikasi mereka bersatu. Mereka jaga, mereka punya satelit. Mereka jaga. Nah, supaya nggak disadap sama Amerika, nggak disadap sama negara-negara lain. Mereka bersatu. Nah, umat Islam, negara-negara Islam nggak bersatu. Masing-masing beli satelit sendiri. Indonesia beli satelit Palapa. Yang bikin Amerika. Yang operatornya Amerika. Yang jalanin Amerika. Akhirnya presiden telepon disadap sama Amerika. Kan musibah. Presiden kita disadap handphonenya. Berapa kali terjadi dari zaman Habibie. Sampai rekamannya diperdengarkan. Bisa kita bayangkan kalau presiden dia punya komunikasi bisa disadap. Bagaimana kita semua? Mestinya negara-negara Islam bersatu. Punya satelit termahal. Patungan. Tutup ini. Yang namanya seluruh dunia Islam dengan satu satelit. Mereka berkomunikasi. Bisa kalau mau. Modalnya banyak kok. Saudi punya duit. Negara-negara Arab kaya raya. Malaysia juga ekonominya maju. Nah ini nggak dijalankan. Jadi kalau saya sebutkan satu persatu. Nanti Anda bisa lihat. Dalam hasil Munas FPI ada 10 langkah. Yang kita minta semua untuk disatukan. Nah. Kalau duitnya udah satu, fakta pertahanannya ada, kemudian visanya gampang, satelitnya ada, nanti termasuk kurikulum pendidikannya disatukan. Nah kalau semuanya sudah bersatu, ngajak mereka bentuk khilafah lebih mudah. Ya sudahlah, ini kita udah satu semuanya. Nah bagaimana kita bikin aja khilafahnya. Nah khilafahnya apa? Ya sudah, organisasi konferensi Islam yang menjadi khilafahnya. Presiden-presiden yang ada di negara-negara anggap itu amir-amirnya. Kan bisa. Jadi Indonesia punya presiden, Saudi punya raja, tapi semua presiden, semua raja, semua perdana menteri yang ada di negeri-negeri Islam tunduk kepada satu khalifah. Kan bisa. Siapa bilang tidak bisa ya ikhwan? Kan dulu juga di zaman para sahabat tiap daerah kan ada amirnya diangkat saudara. Ini kan cuma soal istilah, presiden, perdana menteri, ini istilah. Nah, jadikan mereka sebagai amir-amir. Itu ngomongnya enak. Ngomongnya nih enak. Nah, ini hari ini siang ini kita mimpi udah bagus kan? Bagus mimpi, Masya Allah kalau bersatu. Tapi mewujudkannya setengah mati, saudara. Nah, karena itu saya berharap mudah-mudahan dengan adanya gerakan-gerakan semacam ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
untuk kemudian dalam waktu dekat khilafah Islam bisa tegak di atas muka bumi. Insya Allah. Sekurang-kurangnya saya mau ingatkan. Andai kata dari kita ke Imam Mahdi tidak ada lagi khilafah. Andai kata. Enggak apa-apa kita berjuang untuk khilafah. Loh kenapa? Setidaknya kita ikut andil di dalam proses kedatangan Imam Mahdi. Kita nggak bisa menegakkan khilafah. Kan Imam Mahdi bisa. Tapi kan Imam Mahdi kan nggak ujuk-ujuk khilafah itu tegak. Imam Mahdi itu kan ada proses. Lahir dulu, jadi anak-anak, remaja, punya ilmu, kemudian berdakwah. Nah, kemudian beliau ini dibaiat. Ada proses. Kemudian beliau dikejar musuh, mau dibunuh oleh musuh. Ada proses. Enggak begitu saja lahir langsung jadi khalifah. Enggak begitu. Nah, artinya kalau kita sekarang berteriak khilafah, kita jual konsep khilafah, kita berjuang buat khilafah. Andai kata pun khilafah sebelum Mahdi tidak ada, minimal kita ikut tanam andil untuk menegakkan khilafah di zaman Imam Mahdi. Insya Allah tegak. Pokoknya ikut andil sekecil apapun. Nah, jadi nggak ada masalah. HTI dengan program khilafahnya, FPI juga ada menyinggung soal khilafahnya. Teruskan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yaitu memberikan kepada kita semua sehat walafiat dan keberkahan di dalam menuntut ilmu serta supaya ilmu kita menjadi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, bagus tadi sebagian jamaah sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sangat bermutu, yang fokus, yang bagus, menambah daripada khazanah ilmu pengetahuan kita semua. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada semua, inilah salah satu bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam membaca sejarah, di dalam mentafsirkan satu peristiwa, selalu berdiri atas dasar husnudzon, sehingga tetap mengantarkan kepada rasa mahabbah, rasa hormat, rasa sayang. Nah, inilah ciri khas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga iman Islam kita, menguatkan akidah kita, dan menjadikan kita orang yang sholihin. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan nanti setelah sholat zuhur saya sudah umumkan kemarin, yaitu bagi beberapa ustadz yang memang ada kewajiban untuk mempelajari ilmu faraid. Jadi bagi mereka yang ingin ikutan untuk belajar faraid diperkenankan, boleh. Jadi yang mau istirahat silakan, memang sudah haknya untuk beristirahat. Tapi kalau ada yang ingin belajar faraid tidak dilarang. Selesai sholat zuhur, selesai zikirnya, maka langsung dibuka majlis untuk ilmu faraid. Nah, itu saja. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.